Stasiun berikutnya adalah Wangshan Haoting. Para penumpang yang akan turun, silakan bawa barang bawaanmu dan turun bergantian. Bu, Nak, Bu, ini zaman apa sekarang? Masih pakai karung plastik untuk bawa barang? Orang kota sekarang semuanya pakai koper. karung ini bagus kok. Ringan dan tahan aus. Kenapa masih bawa sampah juga? Aku buangin aja. Ini jangan dibuang. Ini karung baru. Barang-barang dari gunung yang ibu bawa sebelum berangkat. Buat menantu perempuanku. Menambah nutrisi. Apa ini? Foto banget. Ini barang dari gunung. Aku pandang sendiri. Itu tanda terima kasih dari ibu. Sudahlah, jangan bawa ini ke ayah Yufei. Mertuaku itu bukan orang yang mudah ditangani. Ini sudah susah payah aku buat mereka mau setuju. Kamu datang ke acara selapanan cucu kami, barang jelek ini. Jangan bikin malu aku. Nak, pandangan kamu masih kurang tajam. Kalau memang mertuamu sehebat yang kamu katakan, pasti dia tahu apa barang ini. Ini cuma jamur liar dari gunung kan? Gak boleh bawa. Dengar gak? Jangan-jangan ini jamur racun, bisa membunuh orang kalau dimakan. Semua orang tidak bisa tanggung jawabnya. Nak, terakhir kamu bilang Yufei mau bekerja. Di pabrik farmasi daguan, ibu sudah bantu mengaturnya. Lagi pula dia sudah melahirkan cucu laki-laki gendut untuk keluarga Chen. Permintaan sebesar ini pasti harus dipenuhi. Kamu yang mengaturnya dapat kerja? Sudahlah Bu, pasti kamu pas jual jamur dengan orang. Ngomongin ke pabrik farmasi daguan, siapa yang tahu? Harusnya pabrik farmasi daguan. Mertuaku. Dia kan kepala bagian pembelian. Di pabrik farmasi daguan. Dia sendiri aja tidak bisa, kamu cuma wanita desa. Bisa apa? Jangan bohong besar. Bu, lihat kamu nih, susah-susah kamu datang ke kota. Kamu gak mau pakai baju yang bagus, apa aku gak kirim uang ke rumah ya? Pakaiannya kayak pengemis. Jing Tian, sejak kecil ibu sudah ajarin kamu, kita tidak boleh menilai orang dari penampilan. Ini beda dengan aturan di desa, nanti masuk rumah. Kurang bicara. Ayo jalan. Xiao Liu, hari ini aku ke Beihai. Ikut acara selapanan cucuku, aku tidak punya waktu ketemu kamu. Hal yang kita bahas kemarin, kita bicarakan nanti ya. Nak, tunggu ibu. Semua, Pak Tua Sang akan datang ke Beihai untuk menghadiri acara selapanan cucunya. Ini kesempatan emas kita. Kalian punya waktu 2 hari untuk menemukan Pak Sang. Siapa yang bisa meyakinkan Pak Sang untuk menjual jamur lingsi liar terbaiknya kepada Daguang Farmasi Utical? Dialah yang akan jadi wakil presiden Daguang Group. Itu pasti susah. Jamur lingsi liar yang ditemukan Pak Sang. Jenisnya langka, 1000 tahun sekali ketemu. Tapi atasan sudah minta. Khasiatnya ajaib, jauh melebihi jamur lingsi biasa. Bisa dibilang, ini kayak punya nyawa kedua. Sedikit serpihan aja pasti diperbutin keluarga kaya. Para kepala keluarga ini, siapa yang gak mau punya jamur penyelamat? Makin kaya makin takut mati. Ada kesempatan kayak gini di depan mata. Siapa yang gak gila-gilaan? Tanpa peduli harga, Daguang Farmasi Utical paling gak kekurangan uang. Kalau bisa dapetin jamur Pak Sang. Posisi Daguang Farmasi Utical di dunia farmasi 100 tahun ke depan. Nggak ada yang bisa goyangin. Beritahu semua karyawan di Beihai. Temukan Pak Sang. Siap? Bu, cuma mikirin ibu Jing Tian. Yang miskin itu mau datang, mood jadi jelek. Kasih dia makan minum aja. Pasangan desa, ngapain dipeduliin? Siapa nih? Kepala Wang, ada perintah apa? Raja Lingxi, Pak Sang, sedang di Beihai ikut pesta bulanan cucunya. Saya perintahkan kamu harus nemuin dia. Cucu Pak Sang. Juga pesta bulanan? Kayaknya aku dan Pak Sang emang ada jodoh. Pak Sang orangnya rendah hati, suka bawa tas kulit bekas. Buat ngumpulin obat dari Daguang Farmasi Utical. Kamu perhatiin. Siap? Tenang aja, pasti ketemu Pak Sang. Pak, kenapa? Cucu Pak Sang juga pesta bulanan hari ini. Kamu bilang ini jodoh kan? Kalau aku bisa nemuin Pak Sang, siapa tahu bisa naik jabatan lagi. Pak, yang Bapak maksud itu yang legendaris. Raja Lingxi, Pak Sang. Betul, aku cari orang sekarang. Kalian jangan ganggu aku cari orang ya. Bu, aku udah jemput ibuku. Ibu mertua, lama nggak ketemu. Yufei, ini oleh-oleh dari ibu. Apa sih barang kotor ini? Ini bukan barang kotor. Ini jamur lingsi liar yang ibu tanam sendiri. Waktu berangkat, ibu ambil segenggam, kira-kira 4-5 kilo. Untuk kamu, biar sehat. Ibu mertua, kami kalau ngasih jamur lingxi, biasanya per ons, per gram. Ibu ngasih 4-5 kilo. Hadiah yang terlalu berharga. Aku nggak enak nerimanya. Lihat kamu bicara apa? Ini kan rumah sendiri. Cuma hasil kebun, nggak berharga, tinggalin aja. Biar kamu sehat-sehat. Kamu ini nggak bisa bedain nasihat sama cemooh ya. Mau gengsi juga nggak boleh pakai jamur ini. Bisa main sama Lingxi, kamu hebat juga. Jing Tian, ini hadiah dari ibumu yang baik.
Buat Yufei, produk tanpa izin. Mau kasih anak saya, nggak takut anak saya. Keracunan? Ma, ini juga niat baik ibuku. Niat baik orang desa kayak gini, aku nggak berani terima. Jamur jelek ini, dimasak aja jijik. Aku ini, bagaimanapun, udah kasih keluarga Chen. Cucu laki-laki yang gemuk. Aku juga pahlawan keluarga Chen, kamu nggak kasih duit. Nggak kasih perhiasan, cuma kasih jamur jelek. Ibu mertua kayak gini ada? Sayang, ibuku dari gunung. Gak tahu apa-apa, gini aja, jamur ini. Aku pasti gak bakal kasih kamu makan. Tunggu, siang ini, masak jamur ini. Kasih dia makan, dia orang desa, biasa. Menantu. Aduh Ma, udah aku bilang, jangan dikeluarin. Sekarang malah dipermalukan, aku ikut disalahin. Sekarang senang? MA nggak bohong, ini beneran Lingxi liar. Kalau beneran dimasak, tubuh nggak kuat. Bisa mimisan. Aduh, Yufei, aku dengar, ayahmu itu. Kepala pembelian Dawan Farmaci Utical, mana dia? Suruh dia lihat, dia pasti langsung ngerti. Ini lebih berharga dari emas. mau ketemu ayahku? Kamu pantas? Kalau bukan ibu Jingtian, nggak pantas ngobrol sama aku. Mau ayahku terima kamu? Kamu nggak cukup level. Karena kamu tahu ayahku kepala Dawan Farmaci Utical. Berani aja pamer di depannya, aku kasih tahu. Obat-obatan mahal yang ayahku lihat sehari. Lebih banyak dari yang kamu lihat seumur hidup, barang jelek ini. Kalau ayahku lihat, pasti buang kamu sekalian, oke. Aku bawa ini buat masak. Lihat aku mimisan atau enggak. Oke, pokoknya ini hadiah buat kamu. Mau diapain terserah, tapi aku masih pengen mertua lihat sendiri, dia pasti. Bilang kamu menyanyiakan barang berharga. Saya khawatir dia akan menyalahkan kalian. Apa yang kamu pura-pura? Orang kampung yang kotor. Kamu menakut-nakuti siapa? Bu, suruh pelayan memasak hidangan ini. Aku mau lihat, apakah ayahku peduli dengan sepiring jamur busuk ini. Aku hanya mengingatkan dengan niat baik. Ganoderma liar ini punya keistimewaan tersendiri. Jika kamu memasaknya menjadi hidangan, nilainya akan hilang. Masih pura-pura saja. Bu, duduk sini. Jingtian, kapan ibumu pulang? Sayang, lihat, ibuku jarang sekali datang kemari. Jadi lagi ya. Rumah kita tidak ada kamar kosong, tidak muat menampung orang yang tidak berguna. Kalau begitu, biarkan ibuku tinggal di gudang saja, kan bisa? Nah, tidak apa-apa, ibu sebenarnya sudah berencana tinggal di Hotel Daguan kali ini. Hanya saja aku ingin bertemu cucu. Tinggal sendirian di hotel tidak ada keseruan, sekarang ibu. Cepat batalkan kamar yang sudah dipesan. Halo, apakah ini Hotel Daguan? Saya Zhang Shufen. Saya sebelumnya sudah memesan suite presiden di hotel kalian, kan? Saya ingin membatalkannya. Bukan, pelayanan kalian sangat bagus, saya sangat puas. Saya cuma ada urusan mendadak jadi mengubah rencana. Baiklah, terima kasih. Hahaha, Jingtian. Ibumu bukan tidak berguna sama sekali loh. Paling tidak dia bisa menghiburku. Ini terlalu aneh, bohong apa saja berani dia katakan. Jingtian, sungguh tidak terduga. Dengan penampilan ibumu ini, dia juga bisa tinggal di suite Presiden Hotel Daguan. Bahkan ayah Yufei dari keluargaku saja tidak punya hak untuk mendapatkannya. Aduh Bu, jangan sombong lagi. Yufei sudah setuju kamu tinggal di sini. Masih pura-pura apa lagi? Nah, ibu tidak pura-pura. Biarkan dia saja sombong. Sombong tidak melanggar hukum kok. Siapa yang tidak tahu, Hotel Daguan adalah bagian dari Daguan Farmaci Utical. Hotel mewah, meskipun kamar standar saja, sulit untuk mendapatkannya. Hanya orang berpengaruh dan kaya yang bisa memesannya. Terlebih lagi suite presiden, itu hanya untuk konglomerat Daguan. Dibuka untuk level tertinggi, sekarang kebohongannya terungkapkan. Aku lihat bagaimana kamu masih mau pura-pura. Hotel Daguan ini memang hanya untuk level tertinggi konglomerat Daguan. Menantu, jika kamu ingin mencobanya, ibu bisa bantu hubungi mereka. Suruh mereka atur untukmu. Aduh, Mama jangan pura-pura deh. Tuan muda sudah bangun. Wah, cucuku sayang, baru bangun langsung cari nenek ya? Sini, biar nenek lihat. Singkirkan tanganmu, lihat dulu dirimu kayak apa. Langsung mau pegang pakai tangan. Alet di mana? Aku mau cuci tangan. Mama, aku antar Mama. Ini bukan soal cuci tangan atau enggak. Ini bau miskin dari badan orang, jangan sampai nular ke anakku. Anakku nanti pasti jadi orang sukses. Kalau ketularan darimu, seumur hidup enggak bakal maju. Mama, Yufei benar, jangan bikin ribut ya. Aku cuma mau peluk cucu. Oh ya, ini angpau yang aku siapkan untuk anaknya. Biar anaknya dapat keberuntungan. Dapat keberuntungan.
Menurutku sih dapat bau miskin. Kamu, kalau enggak punya uang, pakai kartu buat sok kaya. Jangan bilang, di kartu ini ada 100.000 karena angpaonya enggak muat. Jadi masukin ke kartu, ya? Bukan 100.000. Untung kamu masih tahu batas. 100 juta. Kamu hebat juga ya, ada uangnya enggak di kartu ini? Kami cek langsung tahu, kamu bohong kayak gini di sini. Sangat bodoh sekali, 100 juta. Kamu pernah lihat 100 juta? Kamu tahu 100 juta itu berapa banyak? Chen Jingtian, ini yang kamu bilang, ibumu orang baik-baik? Mama, beberapa tahun nggak ketemu, kok jadi kayak gini? Aku dengar orang kota suka pakai kartu. Jadi aku taruh uang tunainya di kartu. Kalian suka pakai tunai? Tunjuk pun ada kok. Ini, tunai. Menantuku. Waktu berangkat, bawaannya banyak, uangnya bawa sedikit. 30 juta, jangan diremehkannya. Mama, uang sebanyak ini cuma dimasukin tas jelek, sepanjang jalan. Kamu bawa uang sebanyak ini, naik mobil kemari? Nak, kamu enggak ngerti deh, orang kota sekarang. Suka nilai orang dari penampilan. Mama pakai baju gini, bawa tas. Gendong karung goni, maling sama perampok. Enggak bakal lihat mama sekalipun. Naik mobil. Mama lempar tasnya ke lantai, tidur nyenyak tenang. Enggak ada yang perhatiin mama. Mama, uang sebanyak ini dari mana? Jangan-jangan, rumah dan tanah di kampung dijual? Jangan, rumahnya dijual, nanti mama tinggal di mana? Cepat kembalikan uangnya, beliin rumahnya lagi. Ini jangan kamu urus. Uang ini untuk cucuku. Dan untuk menantuku. Jangan harap kami yang menanggungmu. Mulai sekarang tinggal di rumah kami. Anakmu sudah jadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Dia tinggal di sini ya sudah. Keluarga kami tidak mau ada ibu mertua yang ikut tinggal. Ibu mertua, aku tidak perlu kamu tanggung. Uang ini ya untuk anak-anak. Ah, sudahlah. Bicara manis saja kamu. Jangan coba-coba bilang kamu tunawisma untuk cari simpati. Kamu keluarkan uang hasil jual rumahmu. Bukannya cuma mau mengandalkan kebaikan hati Jingtian? Aku kasih tahu, keluarga kami tidak kekurangan sedikit uangmu. Kamu juga jangan berharap bisa menempel di keluarga kami. Chen Jingtian, waktu kita menikah dulu, tidak ada janji harus menanggung ibumu. Kamu juga lihat, aku tidak bisa menerimanya. Miskin ya miskin, tidak punya uang ya tidak punya uang. Jual rumah cuma buat bagi angpau ke anak. Benar-benar sok pura-pura. Nah, ini cuma sedikit uang. Kalian jangan dipikirkan. Sedikit uang? Ibu, bisakah kamu berhenti membual? Aku jadi anakmu selama 28 tahun. Bagaimana bisa aku tidak tahu kamu sekaya ini? Nak, ibu beberapa tahun ini masuk gunung cari obat, dapat sedikit uang. Kamu kan selama ini tidak pulang. Aku belum sempat memberitahumu. Cari obat? Cari obat bisa dapat berapa uang? Aku kasih tahu. Keluarga kami tidak berharap kamu bisa membantu apa-apa. Tapi kamu juga tidak boleh bohong seperti ini. Lihat, hadiah pertama buat cucu dari neneknya, isinya cuma kebohongan dan tipu daya. Nenek kandung ini tidak punya malu ya? Untung ayahku tidak di sini. Kalau dia di sini, pasti kamu diusir keluar. Zhao Yufei, berani-beraninya kamu sakiti ibuku. Mama, itu nenekku? Iya, ayo Lele, panggil nenek. Halo, nenek. Sudah lama tidak ketemu, sudah besar sekali. Nenek juga siapin hadiah buat kamu. Wah, hadiahnya kayak payung kecil yang cantik. Iya, betul, bentuknya kayak payung. Ibu, ini apa? Ya apalagi, jamur jelek yang dicari ibumu. Ibuku besar di gunung, jago cari jamur. Jamur yang dicari ibuku punya rasa yang spesial. Di luar sana, aku cari beli kemana-mana tidak dapat. Anakku yang punya selera. Nenek, aku suka hadiah ini. Lele suka hadiah ini ya? Lain kali nenek datang lagi. Nenek bawain banyak-banyak. Keluarga yang nasibnya melarat. Dapat sampah aja dianggap harta. Shan, ini bukan jamur biasa. Ini adalah jamur lingsi liar. Jangan sembarangan memakannya lagi nanti. Ini sangat berharga. Sepotong kecil saja bernilai puluhan juta. Bohongmu semakin menjadi-jadi. Kamu menipu anak perempuanmu sendiri, anak laki-lakimu, cucumu, dan cicitmu. Tidakkah kamu takut dikutuk? Sepotong kecil ini bernilai puluhan juta. Kalau begitu, jamur tua yang jelek ini, apa bernilai ratusan juta? Ibu mertua, sebatang jamur lingsi liar ini, nilainya lebih dari ratusan juta. Wah, uang sebanyak itu, aku bisa beli banyak makanan enak. Iya Lele, kamu bawa tas ini. Pergi ke bank milik grup daguan untuk menukarnya dengan uang. Mereka melihat jamur lingsi liar ini, tidak berani menipumu. Terima kasih, nenek. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Apakah sekantong jamur lingsi ini benar-benar bisa ditukar uang? Hanya kamu dan anak bodohmu ini yang percaya. Pergilah tukar. Aku ingin lihat nanti polisi akan menangkap kalian bertiga atau tidak. Cukup. Bisakah kamu berhenti? Sejak kamu masuk, kamu terus mengoceh tidak karuan. Untuk harga dirimu, berbohong sedikit saja tidak apa. Tapi kamu bahkan menipu anak-anak. Bagaimana jika Lele benar-benar mempercayainya? Apakah ada nenek seperti kamu?
Kalau kamu tidak mau bertobat, aku akan pesan tiket sekarang. Segera pulangkan kamu ke kampung halaman. Kakak, apa yang kamu lakukan? Begitukah caramu bicara dengan ibu? Baru saja mendapat kabar dari kantor pusat grup Daguan. Segera hitung semua uang tunai, kumpulkan 10 miliar. Kirim ke kantor pusat. Manajer, untuk apa kita butuh uang sebanyak itu? Kamu tidak mengerti apa-apa. Raja Lingxi, Pak Sang, sekarang berada di Beihai. Daguan Pharmaceutical sedang mencari orang ini sekuat tenaga. Begitu hak pembelian Lingxi disepakati. Kita harus segera membayar dengan uang tunai. Hitung dana. Ya. Adik kecil, apakah kamu mau menabung? Apakah keluargamu tidak bersama kamu? Nenek memberiku sebuah jamur Lingxi. Katanya bisa ditukar uang di Bank Daguan. Adik kecil, paman akan memberitahumu. Bank adalah tempat mengambil dan menyimpan uang. Kalau mau menjual jamur Lingxi, harus pergi ke pasar. Harus pergi ke pasar. Tapi nenekku bilang jamur Lingxi ini bisa ditukar uang di dalam Bank Daguan. Nenekku tidak akan menipuku. Kamu salah dengar, adik kecil. Nenek bilang pasar. Jamur Lingxi hanya bisa dijual di pasar, haha. Ya ampun, ini jamur Lingxi liar. Adik kecil, siapa yang memberikannya padamu? Ini hadiah dari nenekku. Nenekmu itu Sang Lau. Semuanya, Sang Lau akan datang ke Beihai untuk menghadiri pesta bulanan penuh cucunya. Ini kesempatan emas kita. Batas waktu kalian 2 hari. Temukan Sang Lau. Siapa yang bisa meyakinkan Sang Lau untuk menjual jamur Lingxi liar terbaiknya? Kepada kita, Daguan Pharmaceutical, dialah yang akan menjadi wakil presiden konglomerat Daguan kita. Aku akan langsung melesat ke puncak nih. Paman, aku kasih ini ke kamu. Kamu bisa kasih aku uang? Bisa. Kamu tunggu ya. Aku sekarang ambilkan uang buat kamu. Lele sini. Kok bisa lari-lari gitu sih? Tadi mama cari kamu gak ketemu, bikin mama panik mati. Aku bawa jamur Lingxi pemberian nenek ke Ban buat ditukar uang. Udah bilang kan, pulangkan mama, kamu malah gak setuju. Lihat di anak kamu sekarang, udah digogo-gogoin jadi apa? Gak tahu juga kamu. Bohongnya akan mau apa? Nah, sekarang udah kebongkar kan, omong kosongnya udah melambung langit. Mau lihat gimana kamu terusin ini? Lele ke Ban. Paling-paling orang bilang dia anak kecil lagi usil. Diusir bentar ya pergi. Terus kita gimana? Kalau kita orang dewasa pada percaya, bisa-bisa masuk penjara. Benar-benar gak tahu. Niat kamu apa sih? Lele sini, ke nenek sini. Nenek tanya ya, jamur Lingxinya udah dijual? Udah, Dijual berapa banyak uangnya? banyak banget. Lele belum pernah lihat uang sebanyak itu. Lele. Lihat kan, ibumu baru setengah hari di sini, udah ajarin anak bohong. Bener-bener yang baik gak ditiru, yang jelek malah ditiru. Nanti, gimana kalau anak kita diajarin jadi jelek? Punya nenek kayak gini. Malu banget. Aku beneran dapat uang. Nenek gak bohong. Oke, aku mau lihat nih, kamu dapat uang berapa? Sini, biar lihat. Si tukang bohong kecil. Ini uang yang kamu dapat? Bilang ke Bibi. Nenekmu kasih kamu apa sih imbalannya? Sampai kamu bantu dia bohong. Sejelek-jeleknya kamu. Jangan ajarin Lele bohong dong. Dia masih kecil banget. Nanti gimana aku mau didik anak? Nenek, aku beneran gak bohong. Lele sini. Nenek buktiin buat kamu. Jingtian, bagaimana kalau kamu suruh ibumu tinggal di luar aja? Aku beneran takut anak kita diajarin jadi jelek. Keluar! Harus keluar! Keluarga Zhao kita gak boleh biarkan perempuan yang doyan bohong ini tinggal di sini. Nanti rusak adat keluarga Zhao kita. MA, gimana kalau kamu? Ini rumah keluarga Shao. Saya datang untuk mengantarkan uang. Saya manajer dari Bank Daguan. Ini uang dari penjualan jamur Lingxi liar, karena jumlahnya sangat besar. Tidak nyaman dibawa tunai, jadi semuanya disimpan di kartu bank. Setiap kartu berisi 50 juta. 50 juta? Kalau begitu, 4 kartu ini. Berarti totalnya 200 juta. Bu, jamur jelek ini? Maksudku jamur Lingxi ini? Benar-benar semahal itu? Kan sudah kubilang, nenek tidak berbohong. Kalian saja tidak percaya. Mereka ini bukan aktor bayaran yang kamu sewa untuk gengsi, kan? Aku mau lihat, beneran ada uang di kartu ini atau tidak. Gagal gesek. Saldo tidak cukup. Hah? Ternyata kamu benar-benar penipu tua. Untung saja mataku tajam, jadi tidak tertipu. Bu,
Bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Kamu sendiri tidak bisa menghasilkan uang. Sudah begitu, masih menyewa banyak orang untuk berpura-pura. Sungguh, demi gengsi menderita sendiri. Ini tidak mungkin. Biar saya periksa. Halo, Xiao Sang? Uang yang tadi saya suruh kamu setorkan ke kartu bank, mana? Kenapa belum disetor? Manajer, Kan kita tidak punya uang sebanyak itu. Lihat, tidak bisa berpura-pura lagi, kan? Bank Daguang Group yang terkenal. Katanya tidak punya uang? Kalau tidak ada ya sudah. Sikap berpura-pura seperti itu benar-benar memuakkan. Bagaimana bisa tidak ada uang? Bukannya Bapak yang memerintahkan semua uang tunai? dikirim ke markas besar Daguang. Katanya mau beli jamur Lingxi. Baru saja dapat kabar dari markas besar Daguang Group. Segera hitung semua uang tunai. Kumpulkan 10 miliar untuk dikirim ke markas. Maaf, saya akan segera menghubungi markas. Meminta mereka mengantarkan uang. Tolong jangan marah. Tidak apa-apa. Kita tunggu sebentar lagi. Baik. Maaf merepotkan. HMPH. Masih mau menipu, ya? Cepat pergi dari sini. Sudahlah, dia anak Pak Sang. Lebih baik tidak berkonflik. Aku pergi cari uang dulu. Suruh pergi tidak dengar, ya? Pergi. Pergi. Kamu lihat dirimu sendiri, sudah sepuh begini. Masih berbuat hal ceroboh seperti ini. Tidak malu? Aku saja yang malu. Dengar ya? Setelah pesta bulan penuh ini, kamu pulang saja. Jangan bikin masalah di sini. Kalau sampai menyinggung orang penting seperti itu, dan grup marah, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Manajer, cepat cari cara. Halo, cepat beritahu markas. Cepat beritahu markas, katakan kami sudah menemukan Raja Dodema. Katakan kami sudah menemukan Raja Dodema. Sao Kuo, kamu sebagai kepala departemen pembelian, kerjanya bagaimana sih? Sudah berapa lama ini? Kenapa masih belum ada kabar sama sekali tentang Pak Sang? Aku kasih tahu, kalau dalam 2 hari masih belum bisa menemukan Pak Sang, pekerjaanmu jangan diharap lagi. Iya, tapi Pak Menteri, Anda juga tahu, BH ini luas sekali. Mencari satu orang itu tidak mudah. Bagaimana kalau Anda kasih saya sedikit informasi lagi? Saya jamin, meski harus mempertaruhkan nyawa tua saya ini, saya pasti bisa menemukannya. Pak Sang memang orangnya rendah hati dan misterius. Jarang muncul di depan umum. Oh iya, dia hari ini tiba di Beihai naik bus keliling nomor 102. Saya akan kirimkan informasi tentang Anda. Anda harus temukan Pak Sang. Baik, iya. Tuan Li, silakan masuk. Tuan Li, silakan masuk. Jahao, Aku perkenalkan ya. Ini adalah kepala pabrik cabang Dayaguan Parmaju Tical. Putranya, Li Jiahao. Hari ini sengaja datang untuk menghadiri pesta bulanan anak. Yufei, aku datang menjemumu. Kamu masih cantik seperti dulu. Tante, Anda Masih muda seperti dulu. begitu turun pesawat langsung ke sini. Jangan-jangan Anda kesal karena aku telat datang? wah, Tuan Li, ngomong apa sih? Kehadiranmu saja sudah menghormati keluarga Zhao. Yufei, lihat tuh Tuan Li, bicaranya sopan sekali. Kerjanya juga bisa diandalkan. Dulu kamu benar-benar buta, kok bisa pilih orang lemah kayak gitu? Ibu, ngomong apa sih? Jingtian juga baik kok padaku. Lao Zhao, cepat sini. Putra Pak Li, kepala pabrik, Tuan Li sudah datang. Ini siapa? Siapa yang taruh sampah di sini? Kamu kok di sini? Ayah, ibu datang untuk menghadiri pesta bulanan anak. Wah, Paman, selamat atas kelahiran cucu masnya. Ini Tuan Lia? Benar-benar tampan. Duduk, minum teh. Silakan minum teh di sini. Jingtian, di Dayaguan Parmaju Tical kami. Ada tamu penting bernama Pak Sang. Dia ada di bus ini. Tolong lihat, yang mana Pak Sang di antara mereka? Pak Zhang ternyata naik bus antar kota yang sama dengan ibu. Kakak, kamu tidak tahu. Tuan Li ini, setelah pulang dari studi di luar negeri, langsung ditunjuk sebagai Direktur Departemen SDM Pabrik Cabang Dayaguan Parmaju Tical. Wah, hebat sekali. Muda-muda udah jadi direktur HR. Ngatur ribuan orang, penempatan kerjanya hebat banget. Lagian ini menantuku yang cupu. Kerjaan yang bener aja nggak punya. Jangan gitu dong, Tuan Li ini. Lulusan luar negeri yang pinter. Sedangkan Jingtian aja nggak lulus kuliah. Dapat kerja, bisa nafkahin diri sendiri. Udah bagus banget. Masa nyinyirin menantu sendiri sih? Kakakku meski gajinya nggak gede, tapi semua duit yang dia dapat selama ini dikasih ke keluarga Zhao. Diam lo? Lo siapa sok ngomong? Miskin, ngerti apa lo? Kakak lo tiap bulan cuma dapat beberapa ribu. Buat beli skincare aja nggak cukup. Kata pepatah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ibu Jingtian, cuma petani yang tinggal di pelosok gunung. Sedangkan Tuan Li ini, anak eksekutif Daguan Parmaju Tical.
Tentu aja anak yang dididik beda jauh. Pak Mertua, jangan remehin petani. Kalau nggak ada kami petani nanem, orang kota kayak kalian makan apa? Pekerja itu yang paling mulia. Lagian, sekarang petani nanem nggak kalah duitnya sama orang kota. Wah, berani banget ngomong. Suamiku sehari dapat duit. Bisa ngalahin lo nanam seumur hidup. Chen Jingtian, nih ibumu yang baik. Udah tua-tua. Nggak bisa jaga mulut. Aku nggak kebayang. Yufei hidup sama lo kayak apa? Jadi petani nggak memalukan, tapi lo nggak realistis. Sebagai ibu Jingtian, lo nggak bisa bantu dia. Kami juga nggak nyalahin lo, tapi lo tiap hari cuma bisa ngomong besar. Gitu bagus? Jangan kasih contoh buruk ke anak-anak. Hah, bilang aku ngomong besar? Grup Daguan. Aku udah 20 tahun lebih jadi kepala procurement. Sekarang grup. Kasih aku tugas penting lagi. Nyari Master Sang si Raja Lingxi. Kalau aku ketemu Master Sang, karirku bakal naik level. Aku sombong nggak? Pak, mamaku dari desa. Dia nggak terlalu ngerti hal-hal ginian. Lihat aja, dia udah jauh-jauh datang buat acara bulanan cucunya. Bapak jangan diambil hati sama dia. Ngomongin ini aku kesel. Jauh-jauh datang. Cuma bawa sekantong sampah. Lihat tuh Tuan Li. Mau tai, rokok, teh, udah puluhan ribu. Ah bu, ini emang receh aja bu. Bu, tenang aja, jangan marah-marah. Jangan biarkan pengemis bau dari gunung ini. Bikin kamu sakit kan? Iya. Tuan Li memang paling perhatian. Yufei, kamu buta banget dulu ya. Tuan Li yang baik ini nggak kamu pilih. Malah pilih si pecundang itu. Sudah nikah beberapa tahun ke keluarga kita. Pernah kasih hadiah yang layak nggak? Bu, uang yang aku hasilin, semuanya buat Yufei. Chen Jingtian, maksud kamu apa? Gajian kamu cuma ribuan per bulan. Buat beli skincare aku aja nggak cukup. Sekarang malah nyalahin aku, ya? Bukan, Yufei, aku bukan maksud begitu. Sudahlah, jangan ribut. Kamu nggak malu orang lain meledek. Aku aja malu. Tuan Li masih di sini. Mending kita makan dulu, urusan lain nanti habis makan. Paman, tahu Anda suka minum anggur Lafite ini. Sengaja ku bawa dari luar negeri, buat menghormati Anda. Lafite? Ini raja dari semua anggur merah. Wah, aku harus coba. Manis pas masuk, wanginya tahan lama. Anggurnya bagus. Wah, dari dapur aku dengar kalian bilang. 1 botol anggur ratusan juta. Anggur apa? Ingat sisain buat aku ya? Bu, aku tuangin. Makanan dari gunung yang kamu bawa, cepetan dimakan. Tunggu dulu. Ini tumis jamur kenapa? Oleh-oleh dari kampung ibunya Jingtian. Ada masalah apa? Oleh-oleh kampung? Cuma tumis jamur biasa, bukan barang bagus. Bersin amat. Ini bukan jamur biasa. Ini adalah Lingxi. Apa? Ini ternyata raja dari semua Lingxi. Lingxi liar kelas atas. Kalian ini mubazir banget. Mubazir banget. Ayah, jangan-jangan salah lihat. Salah lihat? Ayahmu ini. Kepala bagian pembelian Dawan Harmajo Tical, pasti nggak salah lihat. Ini Raja Lingxi. Tahun lalu aku beruntung lihat. Di kantor direktur utama. Sedikit serpihan aja harganya miliaran. Apa? Sedikit serpihan ini harganya miliaran? Bahkan lebih. Raja Lingxi ini bisa perpanjang umur, sembuhkan segala penyakit. Banyak pejabat dan bangsawan berebut pengen dapetin. Kamu perempuan boros. Kamu malah menumisnya. Kamu tumis berapa banyak? Totalnya sekitar 5-6 jin, saya goreng semuanya. Aduh, Ganoderma bernilai jutaan dolar sudah kamu goreng semuanya. Dari mana kamu dapatkan ini? Ibu Jingtian yang bawa. Tidak mungkin. Dia cuma seorang wanita desa dari pegunungan. Dari mana dia dapat uang untuk beli Ganoderma ini? Bu, dari mana kamu dapat Ganoderma ini? Barang pegunungan ini, semua ibu gali sendiri dari gunung. Kalau kamu suka, lain kali ibu bawain lagi lebih banyak. Digali dari gunung? Omong kosong banget. Kamu tahu kan betapa berharganya Ganoderma liar ini? Bukan cuma bisa digali sembarangan dari gunung. Paman, ayah saya bilang Raja Ganoderma juga datang ke Beihai dengan bus kota. Apakah menurutmu ada kemungkinan mereka naik bus yang sama dan Ganoderma ini dicuri olehnya? Jangan sembarangan tuduh orang. Oh iya, hari ini dia naik bus keliling kota nomor 102. Sampai di Beihai, saya akan kirim informasi penumpangnya ke kamu sekarang. Kamu harus menemukan Tuan Sang dan minta tiket bus ibumu ditunjukkan. Oh, Bawa kemarin. Cepat lihat Zhao. Benar memang bus yang sama. Mertua saya ini. Saya benar-benar tidak menyangka kamu mencuri barang milik Tuan Sang Sang Raja Ganoderma. Tuan Sang adalah tamu paling penting bagi daguang Harmajo Tical kami. Bahkan presiden perusahaan kami harus bersikap hormat sekali ketika bertemu dia. aku bilang ya, kamu dalam masalah besar sekarang. Kalian salah tuduh saya. Ganoderma ini
Benar saya gali sendiri dari gunung, bukan dicuri. Kalau tidak percaya, ayo ikut saya pulang ke rumah lihat sendiri. Saya dengar, 2 hari terakhir di daerah kami. Muncul seorang pengusaha besar yang budidaya Ganoderma miliknya. Banyak grup perusahaan yang berebut membelinya. Hanya hak agen untuk satu perusahaan saja, nilainya bisa sampai ratusan miliar. Jadi dia jadi orang terkaya di daerah itu. Bu, jangan-jangan kamu menyamar sebagai pengusaha besar budidaya Ganoderma itu? Bu, bagaimana kamu bisa menyamar seperti itu? Cepat kembalikan semua Ganoderma ini. Aku tidak ingin lihat kamu kena masalah. Direktur, ini adalah Ganoderma liar yang kami dapatkan dari keluarga Sao di Bang Daguang. Ini asli. Benar-benar Ganoderma asli. Ini benar-benar Ganoderma liar milik Tuan Sang Raja Ganoderma. Cepat. Segera atur semua orang pergi ke keluarga Sao bersama-sama. Siap? Ternyata ada banyak sekali Ganoderma di sini. Ini adalah pembelian ibuku untuk Lele. Kita kembalikan saja sekarang. Ngapain balikin? Ini hadiah dari mertua untuk keluarga Zhao. Jadi milik kita. Ini untuk saya, dari ibu mertua, buat pulihkan badan habis melahirkan. Ini urusanmu apa? Kalian ini keterlaluan. Ini jelas-jelas hadiah dari ibu saya untuk Lele. Shan, jangan direbut. Barang-barang murahan, duduk. Ibu, udah kayak gini masih gengsi aja, menderita sendiri. Nanti mereka datang minta balik, ini namanya mencuri. Nak, ini bukan dicuri, beneran ibu yang gali sendiri. Kamu berani banget ngomong senaknya. Pura-pura jadi Pak Sang, Raja Lingxi, Pak Sang. Beliau tamu kehormatan Daguang Parmaju Tical, berani-beraninya kamu curi barangnya. Ayo, ikut aku jelasin kemana-mana biar jelas. Kamu gak berhak angkat ibu saya. Chen Jingtian, dengarkan. Saya kepala regu pabrik cabang Daguang Parmaju Tical. Saya yang berwenang urus ini. Justru kamu, denger ya. Secara hukum, kamu anaknya. Bisa ikut tanggung jawab. Saran saya, jangan ikut campur. Ayo, ke rumah Sao tangkap si pencuri. Sekalian. Dapat prestasi buat diri sendiri, hahaha. Kepala Sao, direktur utama kita. Mau datang sendiri ke pesta bulanan cucumu. Dan kasih amplop 100 juta. Direktur utama langsung dateng. Sambut baik ya. Apa? Direktur Liu sendiri datang? Masa sih? Tamu sehormat Direktur Liu. Masa datang ke keluarga Sao? Abang, menurutmu Direktur Liu tahu nggak? Si tua ini nyuri Lingxi Pak Sang. Datang buat minta pertanggungjawaban? Bisa jadi. Dasar kamu sialan. Mau bikin keluarga Zhao celaka? Cepat bawa dia pergi. Nanti di kantor, kamu ngaku jujur. Kalau nggak, bikin kamu susah. Bawa pergi. Nak, barang-barang ini beneran bukan ibu yang curi. Ibu yang gali sendiri dari gunung. Ibu, udah kayak gini masih keras kepala. Dengerin ibu, nanti di dalam, ngaku yang benar. Saya percaya Direktur Liu orang yang bijaksana. Kok nggak percaya ibu? Duh, kamu gini. Kalau nggak percaya omongan ibu, nanti Xiao Liu datang. Dia yang bakal buktiin. Hah? Masih Xiao Liu? Nama Direktur Liu itu panggilanmu? Zhang Shufen, kayaknya kamu ini keterusan main sandiwara. Dengar ya, seluruh keluarga nggak mau ikut kamu masuk penjara. San Xiaofeng, cepat bawa dia pergi. Nanti kalau sampai dilihat Ketua Liu, keluarga Zhao benar-benar nggak bisa bersih-bersih lagi. Bawa. Masih ngomong apa? Bawa turun. Mama, Kalian ngapain? Aduh, ngapain sih? Shan, jangan takut. Tenang aja. Nanti mereka bakal minta mama balik kok. Basa-basi. Bawa. Aduh. Emma. Aduh. Direktur Sao, selamat ya, keluarga Sao dapat tambahan anggota baru. Ketua Liu, Anda kan pimpinan besar grup. Masalah kecil begini aja, Anda repot-repot datang sendiri. Sungguh sangat menghormati keluarga Sao. Ayo ke ruang kerja minum teh. Selesai urus ini langsung naik. Oke. Ayo silakan. Ayah, kalian berdua masih mau selamatin mama atau enggak? Kalian berdua, kakak adik, diam aja di sini. Nanti abis gue naik, gue bakal ngomongin soal mama. Kalau enggak, gue gak bantuin lagi. Kalau kalian mampu, selamatin mama sendiri. kami diam. Kakak ipar, tolong, kamu harus selamatin mama aku. Mama pergi. Ayo, diam aja yang benar. Ayo, mama. Ketua, minum teh. Direktur Sao, rezeki kamu bagus ya, ketemu mertua. Yang sangat hebat. Ditambah lagi punya menantu yang sangat luar biasa. Mungkin yang Ketua Liu maksud itu Tuan Lia? Wah, rencana gue ganti menantu, Ketua juga tahu. Ketua Liu, aku sama Yufe itu tumbuh besar bareng, cuma selama ini. Aku sekolah di luar negeri. Gak nyangka kamu masih ingat. Jia Hao. Papamu kan kepala pabrik cabang Daguan Parmaju Tical.
Tentu aja aku ingat. Ketua, silakan, makan buah. Kok kamu yang bawain? Ah, Ketua Liu, Yu Fei kan junior. Bawain buah, bawain teh, wajar aja. Yu Fei, aku dengar abis punya anak. Kamu mau kerja, aku udah atur. Di daguan pharmaceutical kita. Gimana, puas? Aduh, masih bengong apa? Cepetan bilang makasih ke ketua. Terima kasih, Ketua Liu. Ah, gampang. Itu kerabat yang Margas Hang kemana? Kerabat Margas Hang? Sial, ketua mau tuntut nih. Ketua Liu. Maksudmu yang Margas Hang itu? Apa dia ngelakuin sesuatu? Maaf tentang masalah perusahaan kita. Sebagai anggota perusahaan, seharusnya aku membantu menangkapnya, Ketua Liu. Tetap orang tua Margas Hang, Ketua Liu bukan. Apakah dia ibu Chen Jingtian? Ya, betul, dia. Mengapa aku tidak melihat dia datang, Ketua Liu? Ketua tidak tahu, mertuaku ini. Dia, tangannya tidak bersih. Ya. Dia mencuri jamur Lingxi, tamu penting perusahaan. Tapi, kami sekeluarga besar sudah menangkapnya dan membawanya ke ruang interogasi. Apa? Ruang interogasi? Kalian berani membawanya ke ruang interogasi? Kalian ini, Ketua Liu, Ketua Liu, Ketua Liu. Ketua Liu terlihat sangat marah. Sepertinya dia benar-benar akan marah pada keluarga Shao kita. Selesai. Ketua Liu ternyata benar-benar datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Ibu Chen Jingtian yang sial itu sungguh mencelakakan keluarga Shao kita. Tidak boleh. Harus membuat dia putus hubungan dengan ibunya. Ya? Chen Jingtian. Ini adalah perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Cepat tanda tangani. Perjanjian pemutusan hubungan? Aku tidak akan menandatanganinya. Kamu berani melawan? Aku beritahu kamu. Ketua Liu sedang mencari seorang orang tua bermargas Hang. Itu ibumu yang mencuri itu. Kamu sendiri terkena imbas tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menghancurkan masa depan cerah keluarga Shao kita. Kalau Ketua Liu marah, bagaimana dengan ibuku? Chen Jingtian, kamu masih bodoh? Aku beritahumu, meskipun kamu tidak memikirkan keluarga Shao kita, setidaknya kamu harus memikirkan anak kita yang baru lahir. Apakah kamu ingin ikut ibumu masuk penjara? Membuat anak tidak punya ayah? Yu Fei, aku. Chen Jingshan. Suamiku, bagaimana kamu bisa datang? Coba tanya ibumu itu. Ketua Liu meneleponku langsung. Bertanya apakah ibumu ada di ruang tahanan kita. Aku bilang iya. Ketua Liu sangat marah. Perjanjian pemutusan hubungan ini, cepat tanda tangani. Kalau tidak, kita cerai. Suamiku, kumohon, tolong selamatkan ibuku. Aku tidak bisa tidak peduli padanya. Di hadapan Ketua Liu, aku bahkan tidak lebih dari semut. Kenapa aku melawannya? Aku beritahumu, perjanjian pemutusan hubungan tidak akan kutandatangani. Aku akan pergi menyelamatkan ibuku. Kakak, Kamu jaga mereka berdua baik-baik untukku. Setelah aku pastikan si tua bangka itu bersalah, Kita langsung cerai sama mereka. biar keluarga kita nggak kena imbas. oke. Sayang. Jujur dapat keringanan, lawan dapat hukuman berat. Di tempat ini, mending jangan keras kepala. Jujur soal apa? Jamur Lingxi itu punyaku. Justru kamu, San Xiaofeng, kamu. Berdasarkan apa kamu interogasiku? Kamu pikir konsekuensinya? Nenek tua ini memang gak berpendidikan, tapi aku paham hukum. Kamu cuma pencuri. Bicara konsekuensi sama aku, dengar ya. Hari ini meski kupatahkan kakimu, Aku nggak akan kena konsekuensi apa-apa. Berani kau. sudah ngaku? Ngel banget sih. Loh? Menantu ini mau interogasi mertuanya sendiri? Silakan, interogasi aja. Aku tunggu di luar, nunggu hasil bagusmu. Saran aku, cepat-cepat tanda tangan pengakuan ini. Aku anggap kau mertua, kasih muka. Jangan dianggap enak. Kamu berani bicara begitu sama aku? Kamu cuma perempuan desa dari gunung, An. Apa yang berani? Apa yang berani? Aku panggil kau mertua, itu kasih muka. Kamu pikir diri kamu siapa? Cepat tanda tangan ini. Atau nanti malam aku pulang. Nggak tahu aku bakal ngapain ke anakmu yang manis itu. Hihu, kau berani sentuh Shen sedikit pun. Aku gak bakal kasih kau ampun. Sekarang nyesal? Telat. Nggak mau tanda tangan? Aku bantu tanda tangan hari ini. Lepasin,
Lepasin aku. Tanda tangan cepat. Wah, gawat. Kenapa panik-panik? Direktur Liu datang. Apa? Direktur Liu datang? Diam aja ngapain? Cepat sambut. Direktur Liu, kenapa Bapak datang sendiri? Urusan kecil begini serahkan aja ke kami. Kalian, Kalian ngapain aja? Direktur Liu, si kampungan ini. Dia curi jamur lingsi tamu VIP, Daguan Parmaceuticao. aku lagi bantu Bapak interogasinya. Tulangnya keras banget, nggak mau ngaku. Tunang, sebentar lagi aku cari cara yang perlu. Saya jamin akan membuatnya bicara. Hihu, kamu sendiri yang mengantar diri ke jalan buntu. Kamu tua bangka, masih saja bicara omong kosong. Hari ini aku akan merobek mulutmu. Ketua, kenapa pukul saya? Kamu tahu siapa dia? Dia kan cuma Ibu Chen Jingtian yang lemah itu. Jangan berani tidak hormat pada Nonas Hang. Nonas Hang, Ini tamu penting grup daguan kami. yang dikejar semua keluarga besar dan konglomerat. Ratu Jamur Lingxi, Nonas Hang. Nonas Hang? Tidak mungkin. Penjaga. Nonas Hang, maaf saya terlambat. Terlambat juga bagus. Biar saya lihat jelas kalian orang kota. Dan dia ini sehebat apa? Saya yang salah urus. Maaf, Nonas Hang. Tidak. Besan, saya paman kedua menantu perempuanmu. Maafkan saya, tolong. Saya tidak punya besan sepertimu. Tadi suruh saya mati. Kenapa tidak bilang saya besanmu? Ibu, saya yang buta. Saya tidak tahu diri, tidak sadar. Anda adalah Ratu Jamur Lingxi, Nonas Hang. Jangan panggil saya ibu. Tadi kan suruh saya tanda tangani pengakuan? Suruh anak saya tanda tangan perjanjian putus hubungan? Saya salah. Saya tidak baik. Saya tidak seharusnya. Saya tahu salah. Sekarang baru tahu menyesal? Tadi kan bilang tidak akan lepaskan anak saya? Saya ngomong asal. Demi anak perempuanmu. Kasih saya kesempatan lagi. Saya jamin ke depannya. Saya pasti baik-baik pada Jing Shan. Sekarang baru tahu menyesal? Saya cuma punya satu anak perempuan. Ditakutkan jatuh di atas kepala, ditakutkan lumer di tangan. Berani pukul dia? Kamu binatang. Nonas Hang, tangan Anda kotor pukul dia. Saya saja. Xiao Liu, Nonas Hang, siapkan perjanjian cerai untuk saya. Saya tidak akan biarkan anak saya hidup dengan orang seperti ini. Baik, Nonas Hang. Ibu, mertua. kamu kan jago menyiksa untuk pengakuan? Hari ini kalau tidak tanda tangan, jangan harap keluar dari sini. Ketua Liu. Ya ampun, kacau balau, sekarang benar-benar kacau. Siapa yang menyangka? Ibu kampung Jingshan itu, ternyata adalah Raja Ganoderma, Tuan Sang? Kakak ipar Yu Fei. Kalian jangan sekali-kali menyinggung Tuan Sang. Keluarga Sao, kita tidak mampu menantangnya. Tuan Sang, Direktur Cabang Lilihui, ingin berada di depan lelang agen Ganoderma. Mengadakan seminar teknis tentang Raja Ganoderma, ingin mengundang Anda untuk hadir. Lihui, Betul. ayah Li Jiahao. Anda kenal dia kan? Kau katakan padanya, aku akan datang. Suruh dia bawa anaknya bersama. Oke. Sudah berapa lama ini? Apa ibu kita baik-baik saja? Kita berdua sekarang bahkan tidak bisa masuk ke pintu ruang interogasi. Bagaimana kalau aku kembali lagi, memohon pada Liu Fei? Janganlah, lihat keluarga mertuamu itu. Sudah bagus kalau mereka tidak menjatuhkan kita saat kita jatuh. Aku lihat berita di ponsel, perusahaan farmasi Daguan akan mengadakan pertemuan teknis. Raja Ganoderma Tuan Sang mungkin akan hadir. Kita ke sana. Memohon Tuan Sang untuk memberi kesempatan, siapa tahu ibu kita masih ada harapan untuk selamat. Hanya ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Aku tahu tuh, kedua anakku tidak akan meninggalkanku. Baik sayang, aku tutup telepon dulu ya.
Apakah kamu buta? Tidak lihat jalan ketika berjalan? Wu Huaishan, Bukankah ini orang dari Gunung 18? Zhang Shufen, kamu juga datang ke kota ya? Wu Huaishan, kamu tadi menerobos lampu merah, hampir menabrakku. Bukankah tidak menabrak? Apa ini temanku, dari nadu bicaramu? Mau menangkapku gitu? Kamu lihat-lihat dong di mana ini, masih pikir ini lembah pegunungan seperti dulu? Ini ibu kota provinsi, dengan penampilanmu yang miskin itu, masih mau menangkapku? Kamu tadi menerobos lampu, harus turun minta maaf padaku. Suruh aku minta maaf padamu? Apa yang kamu pikirkan? Ku beritahu kamu. Aku sekarang ini, ahli tanaman di pabrik farmasi Daguan Loh. Suruh aku minta maaf padamu. Apa hakmu? Wu Huaishan, kamu masih sama seperti dulu. Sombong dan sewenang-wenang, orang macam kamu juga bisa jadi ahli? Kamu pengemis busuk, aku kasih muka tapi kamu tidak mau terima ya? Oh, Cuma mau memeras uang kan? Cukup apa belum? halo Direktur Lee, halo apa? Raja Lingxi, Tuan Sang, hari ini akan menghadiri forum diskusi kita. Baik, saya segera sampai. Lihat apa? Cepat pergi, saya segera akan menemui seorang tokoh besar. Hari ini tidak akan saya hitung denganmu, lain kali. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Orang sepertimu, bagaimana pantas menghadiri forum diskusi? Ibu, kamu keluar. Ibu, kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa keluar? Apakah adik aku? Urusanmu? Mana mungkin dia sebaik itu? Xiang, kamu cepat bercerai dengan Hihu, orang sampah seperti dia. Tidak pantas jadi suamimu. Ibu, apakah mereka memukulmu di dalam? Dia belum berani. Liu Jianbin, sudah dijelaskan padanya. Ketua Liu tidak akan menghitung denganmu. Ia juga, tokoh besar seperti dia, sibuk sekali. Mana mungkin menghitung dengan seorang ibu rumah tangga sepertimu. Tapi, menurutku lebih baik kita berdua pergi minta maaf pada Tuan Sang. Agar saya bisa tenang. Ibu, untuk menghindari Daguan Pharmaceutical menghitung nanti, kamu ikut kami ke forum diskusi, minta maaf pada Tuan Sang. Tuan Sang juga berasal dari kampung halaman kita. Dia mungkin akan memaafkanmu karena sesama orang kampung. Forum diskusi. Tuan Zhang. Jingtai, Jingshan. Sebenarnya ibu adalah... Tuan Sang, forum diskusi sudah diatur dengan baik. Saya sudah berusaha untuk tertunda. Tidak perlu. Saya sendiri saja. Ayah, Ketua Liu benar-benar menyerahkan sepenuhnya konferensi budidaya Lingxi Liar. Kepada Anda, saya sebagai direktur pabrik. Di peternakan obat tradisional, bekerja keras puluhan tahun, kontribusinya besar. Sekarang, ini saat kritis. Bagi Daguan Pharmaceutical untuk naik level, saya tentu harus turun tangan sendiri. Dan, saya dengar dari Ketua Liu, Tuan Sang. Secara pribadi menunjuk Anda, Tuan Sang menunjuk saya. Ia juga, sebagai doktor lulusan Yale University. Saya tentu pantas diperhatikan Tuan Sang. Ingat, Saat bertemu Tuan Sang, harus tetap hormat, jika kita bisa mewakili Daguan dan Tuan Sang menandatangani hak penjualan eksklusif Lingxi, wakil presiden perusahaan. Itu aku, Ayah. Mulai sekarang, di Daguan Pharmaceutical. Bukankah kita jadi yang kedua setelah pimpinan, di atas ribuan orang? hahaha. Wah, hak penjualan eksklusif jamur liar Pak Sang itu sangat penting. Banyak konglomerat dan keluarga kaya sedang berebut. Kesempatan ini sulit didapat, loh. Ingat baik-baik, pastikan kamu memberi kesan baik di depan Pak Sang. Ayah, tenang saja, urusan anakmu ini pasti beres. Kalau kali ini berhasil, bukankah keluarga Li kita Langsung melesat ke puncak? Hahaha. Bu, ini tempat Pak Sang ngadain seminar. Adik pulang dulu jagain anak. Aku temani ibu masuk. Jingtian, kamu masuk dulu. Ibu mau nelpon sebentar. Oke. Halo, Lili Hui. Aku udah sampai di tempat seminarnya. Pak, tolong tunjukkan undangannya. Undangan? Halo, Pak Sang. Apa? Kamu udah di bawah? Oke, aku segera jemput. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Saudara. Bu. Kami diundang oleh Direktur Liu. Tidak perlu undangan. Wah, Sang Shufen. Jago banget kamu ngibul. Uang kompensasi tabrak lari tadi. Apa kurang? Sampai ngejar-ngejar ke sini. Bu, kapan ibu belajar tabrak lari? Aduh. Dia fitnah aku, Wu Huaishan. Bicara sama aku, sopan sedikit. Kamu minta aku hormati kamu? Seorang ahli budidaya terhormat. Harus menghormati orang kampung seperti kamu? Jangan ganggu ibuku. Hah? Lepasin. Siapa ini? Berani-beraninya bikin keributan di sini. Ini putra dari pimpinan pabrik cabang Daguan Pharmaceutical kami. Ada apa? Dua orang ini tidak ada undangan. Berani-beraninya malah mukul orang? Oh, siapa rupanya?
Kerabat miskin Yufei, kalian mau apa ke sini? Ini seminar tentang jamur lingsi. Yang datang, semua ahli dan profesor. Kalian punya kualifikasi apa? Kalian salah tempat. Kami mau cari Pak Sang. Orang besar seperti Pak Sang. Bisa ketemu senaknya? Kami aja yang mau ketemu sekali. Susahnya kayak naik langit, apalagi kalian. Dengar jelas? Kalian tidak diterima di sini. Melihat muka Yufei, aku nggak mau main tangan. Sekarang, Cepat pergi. Bu, gimana kalau kita tunggu seminar selesai dulu? Baru kita cari Pak Sang lagi. Aduh. Li Jiahao, kamu sekarang. Belum ada hak buat ngomong sama aku. Cepat suruh bapakmu turun temuin aku. Kalau aku pergi, kalian bakal nanggung tanggung jawabnya. Aku nggak ada hak. Aku ini anak kepala pabrik cabang. Aku nggak ada hak ngomong sama nenek-nenek kayak kamu. Sang Shufen, kamu bisa banget pura-pura. Cuma kamu mau panggil bapakku turun? Kamu siapa sih? Mau ketemu kepala pabrik kami? Posisi kepala pabrik tinggi, walaupun dari daguan Pharmaceutical. Liu Jianbin ketemu aku. Juga harus sopan. Aduh, lift jelek ini kenapa sih? Ya sudahlah, naik tangga aja. Hebat bener kamu, Direktur Liu, orang penting kayak gitu. Bapakku aja ketemu harus hormat-hormat. Kamu berani sebut namanya langsung? Nggak tahu diri banget. Sang Shufen, karena kita dari tempat yang sama, aku nasihatin kamu. Jangan sampai pikun bikin kesalahan besar. Direktur Liu itu hartanya triliunan. Masa bisa disebut sama ibu tani kayak kamu? Bu, Direktur Liu ini kita harus hormati. Kalau bukan dia kasih kelonggaran, kamu nggak bisa keluar hari ini. Nggak usah banyak omong sama dia. Dia cuma ibu tani dari gunung. Mana bisa tahu bedanya sama ahli atau profesor? Iya kan? Chen Jingtian. Aku ini orangnya, biasanya, agak baik hati. Aku minjamin kamu duit, bawa ibumu. Periksa ke rumah sakit jiwa. Nggak butuh duitmu. Kamu, gigolo yang numpang hidup, malah nggak butuh? Apa kamu, selama ini, hidup dari Yufei? Kok nggak malu? Malah di depanku. Pura-pura suci? Li Jiahao, kita berdua nggak ada masalah. Kenapa kamu ngomong gitu ke aku? Iya, kita nggak ada masalah, tapi Yufei itu cewek yang aku suka. Aku saranin kamu. Cepat pulang cerai sama dia. Soalnya kamu nggak cocok sama dia. Ternyata cuma gigolo. Kamu pinter apa sih? Bandingin sama tuan kami. Lu siapa? Si imut. Berani lawan aku? Lepasin. Cepetan lepasin. Cuma gara-gara lu berani mukulin aku? Lu lihat-lihat dong, ini tempat apa? Si imut. Kalau bukan karena Yufei, gua males ngurusin lu. Oh ya, Yufei tadi teleponin gua. Dia mohon-mohon minta gua carikan lu kerja. Awalnya, gua kasihan lihat Yufei. Gua setuju. Tapi sekarang gua nyesel, soalnya lu gak layak. Li Jiahao, lu keterlaluan banget. Iya, gua emang ngebully lu. Mau apa? Kalau mau dapat kerja, jangan sok jago. Siapa tahu kalau gua lagi mood bagus. Gua bakal minta bapak gua carikan lu kerjaan jaga pintu. Cepetan sini, minta ampun sama Tuan Li. Nah, kalau ketemu orang gak tahu diri kayak gini, langsung hajar aja. Mama yang jagain. Aduh, Bu. Jangan ngomong besar terus, deh. Dia, Li Jiahao. Itu anaknya kepala pabrik cabang daguan. Keluarga Zhao aja gak berani lawan. Mending kita pergi aja. Aduh, Nak. Sebenarnya Mama ini. Paman Sang itu orang penting di grup. Juga tamu kehormatan kita, kalau sampai salah urus. Direktur Liu marah, mana gua berani tanggung jawab. Gak bisa, gua harus lebih cepat lagi. Nah, sebenarnya Mama itu. Jangan-jangan lu mau bilang, lu itu Tamu kehormatan kita, Paman Sang. Nenek-nenek, muka tebel banget lu. Paman Sang. itu sosok legenda di dunia pertanian. Setiap jamur lingsi yang dia temukan dan rawat, Harganya miliaran. Mana bisa dibandingin sama cewek kampungan kayak lu. Katanya, jamur lingsi Paman Sang udah dimasukin negara jadi koleksi obat langka. lingsi Paman Sang susah dapetinnya. Gua dengar ada keluarga kaya yang nawarin ratusan juta per biji. Gua sehebat itu ya? Kok gua gak tahu? Pura-pura. Terusin aja pura-puranya. Gua tahu banget siapa lu. Lu cuma saudara miskinnya Yufei. Sok banget sih. Semuanya, dia ini bukan cuma pura-pura jadi Paman Sang, tapi juga nyuri jamur lingsi liar Paman Sang. Dia maling. Nenek-nenek ini berani banget ya, nyuri lingsi Paman Sang? Nekat banget. Nek, gua kira selama ini lu cuma nenek-nenek kampung gak berpendidikan
Hidup cuma ngandelin nanem sayur di gunung. Tak kira kau berani sekali, berani mencuri barang Pak Sang. Pencuri ini, bagaimana bisa masuk ke sini? Memalukan sekali, memalukan. Cepat tangkap dia, tunggu Pak Sang datang untuk menghukumnya. Dengar, di sini tidak menyambut kalian. Cepat pergi sekarang, perlu aku panggil. Untuk melempar kalian keluar? Tuan Li, kami bermurah hati, baru tidak melaporkanmu ke polisi. Sebagai orang sekampung, aku nasihati kau. Tak punya kemampuan tak apa, yang parah itu. Tak tahu diri. Bu, ayo kita pergi, kalau tidak nanti tidak bisa. Ah nak, tenang, mereka sekarang belum berhak mengusir kita. Bahkan ayahnya berdiri di depanku, harus sopan. Menghidangkan teh untukku. Bu, jangan ngomong sembarangan, dia anak direktur pabrik. Bukan orang kecil seperti kita yang berani lawan, ayo pergi. Orang tua bandel ini masih berharap ayahku menghidangkan teh untukmu? Lain kali bicara. Pakai otak, ayahku direktur pabrik. Dan kau cuma petani desa, mengikat sepatu ayahku pun. Kau tak pantas, apalagi minta dia hidangkan teh. Otaknya kemasukan keledai. Aku jujur saja, Ayahku atas perintah Direktur Liu, mengundang Pak Sang. untuk seminar kami. Tujuannya, untuk berunding dengan Pak Sang. Tentang lisensi eksklusif jamur liar. Kalau kerja sama sukses, Ayahku akan jadi pahlawan besar. Dan akan dinaikkan jadi wakil presiden grup. Selamat Tuan Li, ayahmu jadi wakil presiden. Sudah pasti. Tuan Li, aku dan ayahmu sudah lama. Kalau dia jadi wakil presiden, Tolong ingat bantu aku ya. Tenang. Ya, kami yang ikut Direktur Li. Direktur Li naik jabatan, kami juga. akan ikut maju. Betul. Oke, tenang semua, tenang. Kita sendiri, yang perlu dibantu akan kusampaikan. Tapi nanti saat Pak Sang datang, tolong semua. Bantu ayahku bicara baik. Tuan Li tenang. Serahkan padaku. Pasti. Tuan Li hebat, aku yakin. Pak Sang pasti beri hak agen pada Anda. Kalau Direktur Li jadi wakil presiden, Tuan Li, Nanti jadi direktur pabrik baru kan? Soal hak jual jamur liar, kau lupakan. Kalian tak dapat. Kau, Tuan Li kami. itu adalah talenta tinggi yang kembali dari luar negeri. Tuan Sang pasti bisa mengenali bakat yang luar biasa itu. Cukup, jangan buang waktu dengan orang rendahan ini. Dia cuma seorang petani desa, bagaimana dia bisa tahu tentang penilaian Tuan Sang? Lagi pula, anaknya hanya seorang menantu numpang tinggal yang tidak berguna. Tentu saja dia tidak tahan melihat orang lain lebih baik darinya, kan? Dengar Chen Jingtian, lebih baik kamu pulang dengan patuh dan cerai dari Yu Fei. Siapa tahu jika aku sedang baik hati, aku akan memberimu sebuah pekerjaan. Oh iya, aku ini orangnya cukup baik hati. Sekarang aku beri kamu kesempatan. Selama kamu sekarang berlutut dan meminta maaf dengan bersejuk, aku sebagai calon direktur pabrik nanti akan memberimu sebuah Pekerjaan sebagai penjaga gerbang. Pria cantik, cepat berlutut dan bersyukur. Oh, mungkin kamu tidak tahu, pekerjaan di pabrik farmasi daguan kami. Banyak orang yang berjuang mati-matian, bahkan tidak bisa mendapatkannya. Kalian terlalu menindas orang. Bu, kita tidak usah pedulikan dia, ayo pergi. Hei, mau pergi? Kemana mau pergi? Sudah menyinggung Tuan Muda Li kami. Kira kamu bisa pergi dengan mudah begitu saja? Kalian orang kota ini semua memanfaatkan kekuatan orang lain untuk menindas. Kamu cuma orang yang posisinya sebagai wakil direktur. Cabang pabrik farmasi daguan belum bahkan dipastikan. Sudah tidak tahu batas diri sendiri. Kamu terlalu sewenang-wenang. Wanita tua, aku kasih tahu kamu. Tuan Muda Li kami suruh anakmu berlutut. Itu adalah memberi kesempatan buat anakmu. Jangan sembarang pegang-pegang aku. Kamu wanita tua, berani memukulku. Kamu wanita tua, berani bertindak di wilayahku, ya? Sang Shufen, aku terlalu memberimu muka kan? Kamu tunggu, aku sekarang telepon panggil orang. Kalian boleh telepon. Aku juga telepon. Jangan pikir aku tidak kenal orang. Halo Xiao Liu. Apa yang sedang kalian lakukan? Soal hak penjualan jamur liar, apa kalian tidak mau lagi dapatkannya? Cepat suruh Lili Hui datang ke sini padaku. Halo Direktur Liu, Lili Hui. Tuan Sang adalah tamu paling penting di grup kami.
Jika kamu menyepelekannya, posisi direkturmu jangan jadi lagi. Aku beri kamu waktu 1 menit, cepat balik ke sini sambut dia. Tidak, aku harus lebih cepat. Li Hui ini bagaimana bekerja sih? Pak Zhang adalah tamu kehormatan yang sangat penting bagi grup kita. Kalau sampai dia marah, posisi agen ini bisa-bisa batal. Tidak, aku harus pergi sendiri. Dia punya kemampuan sebesar itu? Dia cuma wanita desa, bisa apa? Menurutku dia cuma menakut-nakuti. Li Jiahao. Sebelum ayahmu turun, cepat berlutut dan minta maaf pada putraku. Kalau aku benar-benar marah nanti, akibatnya, kamu tidak akan sanggup menanggung. Sang Shufen, maksudmu, aku harus berlutut minta maaf, dan kalau aku buat kamu tidak senang, akibatnya, tidak bisa ditanggung oleh putra direktur pabrik sepertiku? Itu maksudmu, ya? Memang lulusan luar negeri, pengertiannya bagus. Berani sekali. Ayahku direktur pabrik. Sebentar lagi akan diangkat jadi wakil presiden. Kau suruh aku berlutut? Kamu demam sampai otaknya rusak ya? Jing Tian. Mengingat aku satu kampung dengan ibumu, aku nasihati baik-baik. Sekarang masih pagi, cepat bawa ibumu antre di rumah sakit. Daftar nomor spesialis, cari spesialis, periksa ibumu. Apakah delusinya itu masih bisa diobati atau tidak? Oh ya, kalau kamu tidak punya uang, paman bisa pinjamin sedikit. 200. Cukup untuk daftar spesialis. Bu, jangan ngomong sembarangan lagi. Ayah Li Jiahao itu direktur pabrik. Bawahannya ribuan orang. Kau suruh dia. Bagaimana mungkin dia mau berlutut padaku? Aku tidak ngomong sembarangan. Bu, jangan keras kepala lagi, ya? Kita dari desa, tidak mungkin menang melawan orang-orang berkuasa dan berpengaruh ini. Bu, dengarkan nasihatku. Ikut aku periksa kesehatan ke rumah sakit. Aduh, aku tidak sakit. Ngapain ke rumah sakit? Nah, tenang saja. Sebentar lagi Li Hui datang. Dia pasti akan minta maaf pada ibu. Bu, aku lihat kamu sakit parah. Masih menganggap diri sebagai Pak Zhang, ya? Ayo, ikut aku ke rumah sakit. Aduh, nak, yang aku katakan semuanya benar. Baik, kamu ikut atau tidak? Tidak mau, ya? Baik, aku yang pergi. Pesta bulan ini. Masih banyak urusan belum selesai. Tidak ada waktu untuk menemani kamu main-main di sini. Nak, aduh. Dasar kamu, siapa suruh kamu pergi? Sekarang anakmu sudah pergi, hanya tinggal kamu. Berlutut dan minta maaf padaku. Pindah. Aku tidak mau pindah. Kamu berani memukulku? Baiklah, Sang Shufen. Kamu benar-benar berani memukul Tuan Lia. Kamu pasti mati. Tuan Li, tenanglah dulu. Meskipun aku dan orang ini satu desa asal, tapi wanita ini, aku sudah tidak suka dia sejak lama. Biar aku yang tangani. Aku jamin kamu akan puas. Sudahlah, orang tua ini. Kalau masih tetap keras kepala, kamu bantu aku ajari dia baik-baik. Oke. Sang Shufen. Siapa saja tidak bisa kamu salahkan, tapi kamu berani menyinggung Tuan Li kan? Hari ini sebagai teman senegaramu, aku akan memberimu pelajaran, biar kamu tahu betapa kerasnya dunia ini. Serang. Berhenti. Kamu sudah selesai. Ayahku sudah datang. Direktur Li. Bagaimana bisa Anda datang ke sini? Awalnya aku cuma mau kamu minta ampun dengan berlutut, sekarang ayahku sudah datang. Sekalipun kamu kepalamu sampai berdarah memukul lantai, sudah terlambat. Ya? Aku tidak percaya begitu saja. Benar-benar tidak mau menyerah sebelum melihat kuburan. Apa yang kamu pura-pura lakukan? Jiahao, apa yang terjadi? Ayah, wanita tua tak tahu diri ini, berani menyamar sebagai tetua Sang. Dan dia juga berteriak menyuruh kamu turun, menurutku. Dia memang sengaja mau merusak seminar ini. Apa yang kamu pikir kamu adalah? Berani menyuruh aku turun menjemputmu? Kamu sangat berani menyamar sebagai tetua Sang. Jiahao, ini adalah acara untuk tetua Sang. Acara seminar yang sangat penting. Kenapa sembarang orang bisa masuk ke sini? Kalau sampai membuat tetua Sang tidak senang, bukan cuma kamu yang tidak bisa tanggung jawab. Bahkan aku sebagai direktur pun tidak bisa tanggung jawab. Cepat usir sampah ini keluar. Iya. Li Hui. Kamu sebagai direktur cabang Daguang Farmasi yang terhormat. Lebih bodoh dari anakmu sendiri. Katakan itu sekali lagi kalau berani. Bodoh. Daguang Farmasi benar-benar buta.
memakai orang sepertimu menjadi direktur. Tetua Zhang seharusnya sudah datang. Dia melihat ada orang yang menyamar dia yang bikin kekacauan di sini. Jadi dia tidak berani keluar. Cepat usir dia keluar dari sini untukku. Rapikan tempat ini menjadi bersih. Baik ayah. Aku pasti akan membuat wanita tua yang berani sekali ini tahu. Akibat menyinggung ayah dan anak keluarga Li. Apa kalian tuli? Patahkan kakinya, buang dia keluar. Siap, Tuan Li. Tenang saja. Warga desa ini, bukan. Si nenek-nenek ini akan kuajari pelajaran. Ayo, serang. Lili Hui, kamu yakin mau menyuruh mereka melakukannya? Kamu siapa? Berani mengancamku? Benar. Kamu berani mengancam ayahku? Tidak cuma berancam, aku juga berani pukul kamu. Aduh, ayah. Aku tidak mengerti. Kenapa otak orang kota seperti kalian begitu bebal? Lili Hui, anakmu bodoh. Kamu lebih bodoh lagi dari anakmu. Zhang Shufen, kamu cari mati? Kamu nekat sekali, berani memukul ayahku. Kenapa? Barusan. Pukulanku kurang keras? Tidak sakit ya? Baik, akan kupukul kamu sekali lagi, biar kamu ingat. Nenek-nenek, kamu berani memukulku? Bahkan 2 kali. Hari ini kubunuh kamu. Lili Hui, otak babi. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa aku sebenarnya. Hari ini, pikirkan baik-baik. Mau bertarung, atau berlutut minta maaf padaku? Jangan ngomong sembarangan. Kamu berani pukul ayahku. Sungguh nekat. Apa masih bengong? Ayo, serang. Ya, pukuli sampai mati. Kalian berani? Coba pikir pakai otak kalian. Kenapa aku berani pukul Lili Hui? Siapa sebenarnya aku? Jangan-jangan dia benar-benar orang penting yang hebat? Kalau tidak, mana mungkin dia berani menyentuh manajer pabrik Li? Kalian berani sentuh satu jariku saja. Nantikan saja dipecat oleh grup. Lili Hui, awalnya aku ingin memberimu jalan hidup. Tapi kamu tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan aku tidak memberi muka. Nantikan saja dipecat oleh grup. Pecat aku? Nenek-nenek ini mau memecatku? Aku, Lili Hui, manajer pabrik cabang Dawan Pharmaceutical. Aku sudah memasok bahan baku untuk Dawan Pharmaceutical puluhan tahun. Bisa dibilang, tanpa aku, Dawan Pharmaceutical ini pasti lumpuh. Bahkan Direktur Liu pun tak berani memecat saya. Kamu, siapa lagi yang berani? Hari ini saya memang memukulmu. Saya lihat siapa yang bisa berbuat apa. Kamu, siapa lagi yang berani? Bangsat, Lili Hui. Siapa yang memberimu keberanian? Berkelahi dengan Pak Zhang? Ayah, Pak Zhang mungkin sedang melihat dari jauh. Kalau ayah bertindak, akan merusak citra ayah. Ayah saya sebentar lagi akan jadi wakil presiden Daguan Pharmaceutical. Saya sarankan kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf pada ayah saya, siapa tahu. Kamu masih diberi jalan hidup, Jia Hao, berbuatlah dengan rendah hati. Meski posisi wakil presiden sudah pasti, tapi tidak perlu berurusan dengan nenek tua desa ini, yang tidak mengerti apa-apa. Sudah pasti? Lili Hui, kamu terlalu banyak berpikir. Xiao Liu selalu bertindak dengan sopan santun. Asal saya katakan padanya, dia pasti tidak akan mengangkat orang yang angkuh seperti kamu jadi wakil presiden. Nenek tua, apa maksudmu? Kamu sungguh berpikir Direktur Liu akan mendengarkan saranmu dan memecat ayah saya? Kamu orang rendahan. Kamu sungguh mengira dirimu Pak Zhang? Bagaimana kalau saya bilang saya memang dia? Kalau kamu benar-benar Pak Zhang, maka saya adalah Direktur Liu. Kalau kamu benar-benar Pak Zhang, anakmu yang manis ini. Masa bertahun-tahun tidak punya pekerjaan yang layak? Dia adalah kerabat miskin keluarga Shao itu. Ya. Dia memang kerabat miskin keluarga Shao. Dia tidak hanya miskin. Dia juga suka menipu. Ya, siang tadi dia menabrak saya. Mengompas banyak uang saya. Bagus, menipu. Sampai berani menipu saya, Lili Hui. Kamu bisa pergi?
Ayo, pukul mulutnya sampai hancur. Biar kamu ingat pelajaran ini. Berani kamu. Lepaskan saya, lepaskan. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Direktur Liu, Anda datang? Kalau saya tidak datang, grup kita hancur. Kepalamu ditendang keledai? Anda, bagaimana bisa Anda memarahi saya? Saya tidak hanya memarahi, saya juga memukulmu. Pak Sang. Maaf saya terlambat. Pak Sang? Dia Pak Sang? Bagaimana mungkin dia Pak Sang? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin Pak Sang. Pak Sang. Anak buah saya tidak mengerti, menghina Anda, mohon Anda menghukum. Ibu Chen Jingtian. Ternyata Pak Sang. Saya hancur. Semuanya hancur. Pak Sang. Barang-barang tak tahu diri ini, menghina Anda, maaf. Saya terlambat. Xiao Liu, kamu juga tidak perlu minta maaf sama aku. Kebetulan bikin aku jadi jelas, hak agen jamur Lingxi ini. Bekerja sama dengan perusahaan seperti apa? Pak Sang, tolong beri saya kesempatan lagi. Perusahaan grup kalian ini sangat mengecewakan aku. Seorang kepala pabrik cabang kecil berani sombong seperti ini. Anak kepala pabrik juga bisa bertindak semena-mena. Teknisi budidaya juga berani ikut-ikutan berisik. Sekarang aku sudah tidak punya niat untuk bekerja sama dengan Daguan Pharmaceutical. Bangsat, cepat minta maaf sama Pak Sang. Pak Sang, saya buta mata, tidak kenal sosok besar. Tolong jangan dihitung sama saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, tolong maafkan saya. Sekarang baru tahu minta kesempatan? Bukannya kamu bilang, Daguan Pharmaceutical tanpa kamu akan lumpuh? Saya, Lili Hui, kepala pabrik cabang Daguan Pharmaceutical. Saya di Daguan, pasok bahan obat puluhan tahun, kalau tanpa saya. Daguan Pharmaceutical ini pasti lumpuh. Pak Sang, itu saya ngomong sembarangan, mulut saya kotor. Tolong jangan dihitung sama saya, ayah. Mana mungkin, kita semua salah dong. Jangan-jangan Ketua Liu, dia yang salah. Dia cuma saudara miskinnya Yu Fei. Ibu Jingtian yang petani itu. Mana mungkin dia Pak Sang, ayah, kamu ini siapa? Berani meragukan aku? Dia cuma orang desa kampungan. Tidak mungkin Pak Sang. Ah, kamu diam. Kamu bangsat, gara-gara kamu. Aku yang seharusnya bisa naik jadi wakil presiden grup. Karena kamu yang otaknya tidak dipakai. Keluarga Li kami jatuh ke dasar. Kamu minggir sana, wakil presiden apaan? Kepala pabrik kamu ini, sepertinya juga jangan lanjut, Ketua Liu. Jangan dong, tolong maafkan saya, tolong beri saya kesempatan. Untuk berubah, tidak mematahkan kaki kamu. Sudah baik hati saya, Ketua Liu, Ketua Liu. Ini tidak ada hubungannya sama saya, oh dia. Ini ide si jahat ini, bukan. Baru salah paham sama Pak Sang, iya gara-gara dia. Kami difitnah, Pak Sang saya minta maaf. Tolong kasih saya jalan, saudara sebangsa, bukan, kakak. Mengingat kita satu daerah, tolong maafkan saya. Wu Huaishan, sekarang baru akui saya saudara sebangsa? Tadi kamu bilang, saya yang mau ngerjain? Saya mulut jahat, saya buta mata. Saya melihat rendah orang. Kakak baik saya tahu salah. Xiao Liu, para ahli profesor di grup kalian terlalu hebat. Sayang jadi teknisi, lebih baik suruh mereka jaga pintu gerbang saja. Pak Sang jangan. Beri kami kesempatan lagi. Pak Sang, saya tak bisa kehilangan pekerjaan ini, mohon. Lili Hui. Kamu penipu tua, bohong bilang jadi wakil presiden. Minta 500.000 ya? Sekarang kembalikan uangku. Wah, wakil pabrik kecil, bikin aku tercengang. Xiao Liu, mana mungkin aku percaya. Serahkan hak eksklusif jamur liarku ke kalian. Pak Sang, tenang, akan kuselidiki tuntas. Usir kambing hitam ini dari Daguang Group. Diam apa? Cepat bawa mereka pergi. Proses hukum. Ya, Pak Sang, Direktur Liu, saya tidak bersalah. Pak Sang, kambing hitam itu sudah kusingkirkan dari Daguang Group. Mohon beri saya kesempatan lagi. Biarkan saya dapatkan hak agen jamur liar Anda. Baiklah, lihat kerja sama kita bertahun-tahun. Kali ini hak agennya kuberikan ke kalian. Terima kasih banyak Pak Sang. Kali ini, jamur liar Daguang Group. Lokasi lelangnya diadakan di Hotel Daguang kami. Ini undangan dan kartu member premium Hotel Daguang. Lambang status tertinggi, mohon diterima. Xiao Liu, kamu baik hati. Oh ya,
Besanku, Zhao Kuo. Juga kerja di pabrik obat daguan kalian. Acara pembelian hak ini. Ajak juga keluarganya. Saatnya mereka tahu identitas asliku. Baik, sekarang akan kuatur. Sekretaris Yo, cepat atur mobil antar Pak Sang ke Hotel Daguang. Pak Sang, Xiao Liu, saya pergi dulu. Pak Sang, hati-hati di jalan. Wah, megah sekali. Balai jamuan ini megah, lebih tinggi dari rumah kami. Untung kami selesaikan pesta bulan lebih awal. Untuk ikut lelang ini. Kalau bisa dekat dengan Pak Sang, masa depan kami pasti cerah. Saudara miskin, kamu mau apa? Saya datang untuk lelang hak agen jamur liar. Kamu? Jangan mimpi. Ini Daguang Group. Mengadakan lelang jamur untuk Pak Sang, yang diundang cuma orang-orang penting. Kamu cuma ibu desa petani. Berhak masuk? Untung ketahuan cepat, kalau tidak, si kampungan ini, buat apapun yang keterlaluan, pasti akan merugikan kita. Zhang Shufen, kamu benar-benar jahat. Bisa-bisanya merugikan keluarga Zhao kami. Lelang ini memang disiapkan untukku. Mana bisa disebut merugikan? Kamu benar-benar tidak tahu malu, ini kan untuk Pak Sang. Rapat perihal agensi Lingxi, apa hubungannya denganmu? Jangan sok-sokan di sini, sebelum aku marah. Cepat pergi. Chen Jingtian, cepat bawa ibumu pergi. Memalukan sekali, di sini merugikan keluarga Zhao kami. Besan, cepat pergi, kalau tidak aku tidak akan sungkan. Aduh, Bu, kamu terlalu tidak tenang. Di rumah saja sudah, dia acara penting seperti ini. Mau apa lagi? Aduh, Jingtian, ibu tidak sedang berbuat macam-macam. Lelang ini memang diadakan untuk ibu. Untukmu? Dasar tidak tahu malu. Jangan-jangan kamu bilang, keluarga Zhao kali ini bisa datang ke rapat ini. Juga kamu yang atur? Daftar besar kali ini, semua ditentukan langsung oleh Direktur Liu. Kalau maksudmu, kamu yang perintahkan Direktur Liu mengundang keluarga Zhao, kami baru bisa masuk ke sini? Betul, aku yang suruh Xiao Liu atur seperti itu. Direktur Liu itu, dia adalah penanggung jawab tertinggi grup Daguan. Bahkan pejabat kota pun harus menghormatinya. Kamu berani memanggil Direktur Liu kami Xiao Liu? Kamu terlalu tidak sopan. Bagaimana bisa kamu menyapa Direktur Liu seperti itu? Sangat tidak sopan. Cuma Xiao Liu saja. Aku biasa memanggilnya seperti itu. Kamu. Kapten Wang, ada apa? Kapten Wang. Aku manajer produk grup Daguan. Si kampungan ini. Tidak ada kartu undangan, malah menghina Direktur Liu. Aku minta kamu segera, sekarang juga, usir dia dari sini. Dasar kampungan. Tidak betah di desa saja, malah datang ke lelang konsorsium Daguan kami, berani-beraninya menghina Direktur Liu kami. Mau mati? Ini kartu undanganku. Kartu undangan apaan? Itu baru yang asli, kampungan. Mau palsuin, cari yang asli dong. Ini kartu undangan tingkat tertinggi. Berani-beraninya kamu sobek? Cuma kertas sampah. Sobek ya sudah, lihat-lihat wajah manajer Wang. Aku tidak akan menghitung. Sekarang segera. Tapi, Bu, bagaimana kalau kita cepat pergi saja? Aduh. Kapten kecil saja berani sok kuasa di sini. Masa ketua direktur Liu yang kalian saat bertemu saya tidak berani bicara seperti ini kepada saya. berani sekali. Kau berani menyebut nama ketua direktur kami langsung. Apa kau tidak menganggap saya? Apa kau tidak menganggap saya? Ini, dan mata. Hari ini kau jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Saya baru sadar, kalian orang kota benar-benar sok jagoan. Cuma seorang kapten kecil berani mengatur hidup mati orang lain. Kau orang pertama yang berani macam-macam sama saya. Kau orang pertama yang berani macam-macam sama saya. Hidehai, siapa yang tidak kenal saya, Wang Dafa? Hari ini saya akan menghancurkan mulutmu. Kakak kau berani memukul saya. Memang kau yang saya pukul. Zhang Shufen, kau benar-benar nekat. Kapten Wang itu orang yang bahkan keluarga Zhao kami tidak berani musuhi. Kau berani memukulnya. Minta maaf. Cepat minta maaf. Minta maaf? Dia belum pantas untuk itu. Oh, Bagus juga kau, Zhang Shufen. Rupanya kau menyusup diam-diam ikut kami masuk. Inilah tujuannya. Paman. Kapten Wang ini punya saudara di tingkat atas Daguang Group. Si tua bangka ini memukul Kapten Wang, keluarga Zhao kalian mungkin. Ini bagaimana dong? Musuhin Kapten Wang. Keluarga Zhao kami bisa hancur, Jingtian. Cepat suruh ibumu yang cari masalah ini, minta maaf ke Kapten Wang. Kalau tidak, keluarga Zhao kami tamat. Bu, cepat minta maaf ke Kapten Wang. Tolong, Kapten Wang, maafkan kami. Sudah terlambat. Sudah terpukul, minta maaf saja selesai? Hari ini, saya akan beritahu si tua bangka ini. Apa akibatnya memukul saya? Halo, departemen? Kirim beberapa orang ke atas. Ada si tua bangka cari masalah di sini. hancur, hancur. Sekarang benar-benar hancur. Keluarga Zhao kami kau rusakkan semua. Jen Jingtian, lihat apa yang ibumu lakukan, Kapten Wang. Lihatlah atas nama saya sebagai manajer ini. Maafkanlah orang kecil ini, jangan marah ke keluarga Zhao. Saya bisa kasih muka ke manajer Wang ini.
tidak akan tuntut tanggung jawab keluarga Sao, tapi si tua bangka ini harus berlutut dan minta maaf kepada saya. Saya tidak mengerti. Lelang hak agen, kok bisa jadi kacau begini? Benar-benar satu tikus merusak seluruh panci sup. Kapten Wang, siapa yang berbuat onar? Ini dia keduanya. Orang tak tahu diri. Patahkan kaki mereka dan buang keluar. Kalau ada masalah apapun, aku yang tanggung jawab. Semua berhenti. Maaf Nyonya Zhang, saya terlambat. Mereka berani mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Sekumpulan orang yang tak punya mata. Wang DFA, kau berani sekali. Berani buat onar di Hotel Daguan. Oh, siapa ini? Ternyata manajer hotel. Bagaimana? Dia baru saja memukulku, sekarang aku mau urus dia. Ada masalah? Urus dia? Aku sarankan kau pikir baik-baik. Nyonya ini memiliki kartu tamu kehormatan tertinggi. Dia adalah tamu kehormatan tertinggi hotel kami. Kalau kau berani sentuh sehelai rambutnya, kau akan menyesal. Tamu kehormatan tertinggi? Ah, Kapten Wang jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin dia tamu kehormatan tertinggi? Dia cuma Chen Jingtian, ibu si pecundang itu. Wang Yifei, dia bilang dia, bukan kamu. Ku beritahu, kalau kau menghina nyonya ini, posisi manajer produkmu sudah sampai di ujung. Yening, jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Sampah. Mana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu? Kartu tamu kehormatannya pasti dia pungut di tempat sampah. Jangan coba-coba membesar-besarkan. Pungut. Wah, si tua ini berani sekali ya. Asal pungut kartu di tumpukan sampah berani buat onar di sini. Serang. Siapa yang berani? Wang DFA, si bodoh tak berotak, omongannya kau percaya? Kapten Wang, jangan dengarkan si perempuan brengsek ini. Sebelum datang aku sudah cari tahu. Kartu tamu kehormatan tertinggi ini disediakan grup Daguan untuk tamu super VIP. Sejauh ini hanya diberikan kepada satu orang, Tuan Sang, Raja Lingxi. Si tua ini, mana mungkin dia Tuan Sang? Si miskin ini, dia bisa jadi Tuan Sang? Hah? Bukan aku. Lantas siapa lagi? Sekumpulan orang buta. Otakmu buat apa? Kau berani memukulku? Memukulmu sudah ringan. Sekarang cepat keluar dari sini. Sebentar lagi Xiao Li datang. Posisimu tidak akan aman. Kau siapa? Berani buat onar di grup Daguan? Tuan Yan datang. Tuan Yan, seorang penipu yang sok gaya. Berani suruh Kapten Wang pergi? Dari mana keberanianmu? Dan kamu, Yening, berani bekerja sama dengan orang luar untuk membuat keributan di acara lelang. Percaya tidak, satu telepon dariku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan. Aku tidak membuat keributan. Wanita ini adalah tamu penting hotel kami. Tamu penting. Dia? Otakmu kemasukan keledai ya? Dengar ya. Kamu pergi dari sini sekarang juga. Aku akan anggap tidak ada yang terjadi. Kalau kamu masih mau membelanya di sini, Jangan salahkan aku kalau aku tidak kasih ampun. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? tidak ada hubungan. Sekarang ada hubungannya. Pinjam istri kamu sebentar ya. Sekarang, pasanganku adalah menantu dari si tua bangka ini. Yan Xiao, lepaskan tangan kotormu. Aku tidak mau lepas. Mau apa? Kamu, Kenapa? Mau mukul aku juga? Ayo, ayo, ayo. Aku kasih kesempatan. Pukul sini, ayo. Aku pasti tidak akan melawan. Ayo. Hah, Yening. Ini anak gagal dari tamu penting yang kamu bilang itu? Dikasih kesempatan juga dia tidak bisa. Yan Xiao, jangan keterlaluan. Aku mau keterlaluan. Aku bisa lebih keterlaluan lagi. Kenapa? HMPH. Sampah, dengar ya, sekarang aku cuma pegang tangan istrimu. Nanti malam, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Yan Xiao, kau keterlaluan sekali. Berani, lepaskan yang Master Yan. Chen Jingtian, kalau hari ini berani sentuh yang Master Yan di sini, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari pintu hotel ini. Lepaskan dia cepat, Jingtian. Jangan bikin masalah lagi. Bikin masalah? Kau bilang aku bikin masalah? Aku suamimu. Kau tidak membelaku, malah membela orang luar. Kau tahu rasanya? Aku dan yang Master yang tidak ada apa-apa. Percayalah. Kalau itu, pulang bersamaku, ya? Aduh, lepaskan tanganku. Kalau mau pulang, bisa pulang sekarang juga. Yufei sekarang adalah pasanganku di sini. Dengan apa kau lawan aku? Kamu, Jingtian, ibu sudah bilang. Kalau ketemu sampah masyarakat, pukul aja. Berani-beraninya kau pukul aku? Aduh. Tentu berani. Sampah masyarakat kayak kamu. Dihajar aja masih murah. Zhang Shufen, berani sekali kamu. Tuan Yan itu anak ketua asosiasi pedagang. Berani-beraninya kau pukul dia? Aduh, Tuan Yan, kamu baik-baik saja? Ah, minggirlah. Berani-beraninya kau sentuh aku? Bukan cuma kamu. Bapakmu yang Zenggang datang sekalipun. Aku tetap pukul. Hahaha, sombong.
Kau benar-benar sombong ya. Kau tahu siapa bapakku? Berani-beraninya kau ngomong senaknya di sini. Wang Dafa. Ada. Tunggu apa lagi? Seret dia keluar dan pukuli sampai mati. Ya, Tuan Yan. Ayo. Siapa yang berani? Yening, kau benar-benar mau bela nenek tua ini. Dan melawanku ya? Tuan Yan, mengingat kita sama-sama di grup daguan. Aku nasihati kamu, lebih baik kamu segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, walaupun bapakmu yang senggang datang, dia juga bisa salahkan kamu. Hahaha, suruh aku berlutut minta maaf? Kau gila ya? Sudah kuberitahu, terserah kamu mau lakukan atau tidak. Pokoknya, nasib keluarga yang ada di tanganmu. Ah, aku lihat kamu memang udah gila. Keluarga yang kami. Di Beihai itu keluarga besar nomor 1. Bapakku. Ketua Asosiasi Dagang Beihai. Kamu bilang nenek tua ini Bisa tentuin hidup mati keluarga yang kami? kamu yang gila kali? Yening, apa kamu menopause? Otakmu juga rusak? Sampai bela nenek tua ini. Kamu pikir siapa kamu? Yening, apa aku terlalu baik sama kamu? Kamu juga diam. Kamu cuma manajer hotel, berani-beraninya pukul aku? Ya, aku berani, Tuan Yan. Bukan. Mulai sekarang aku nggak bisa panggil kamu Tuan Yan lagi. Karena kesombongan dan kebodohanmu, keluarga Yanmu tamat. Siapa yang bilang keluarga yang udah tamat? Pak, akhirnya kamu datang. Pak, dengerin, dia, manajer hotel ini. Bilang keluarga yang kita udah tamat. Kamu cuma manajer hotel kecil, berani-beraninya melawan keluarga yang kami? Berani sekali kamu. Pergi, beritahu Direktur Liu, bilang manajer hotel ini. Melawan keluarga Yan, pecat dia. Ya. Pak, ada lagi ini, perempuan tua desa ini. Barusan suruh aku berlutut minta maaf, malah tampar mukaku. Kamu, rakyat jelata miskin, kenapa suruh anakku berlutut minta maaf padamu? Kamu mau mati ya? Yan Zenggang itu anakmu? Suruh mantuku jadi pendamping wanita? Katakan, orang seperti ini. Harus dipukul apa tidak? Harus berlutut apa tidak? Anakku, suruh mantumu jadi pendamping wanita buat dia. Kamu harusnya merasa terhormat. Tapi, kamu berani pukul anakku. Itu tidak boleh. Kalian orang kota. Begini caranya berdebat ya? Wahahaha. Berdebat? Kau, perempuan tua desa kampungan. Suruh Yan Senggang berdebat sama kamu? Kamu pantas, Sang Shufen? Lihat perbuatanmu. Ketua Yan, besan saya ini. Dia dari desa, tidak tahu sopan santun. Saya minta maaf atas namanya, atas nama keluarga Sao saya. Maafkanlah dia. Keluarga Sao kecilmu. Pantas suruh Yan Senggang kasih muka? Sao Kuo, kau mabuk ya? Lihat perbuatan ibumu yang lemah ini. Selesai. Keluarga Zhao kita benar-benar hancur. Selesai. Benar-benar selesai. Di Beihai, cukup satu kata dari Ketua Yan. Itu sama saja dengan vonis mati. Chen Jingtian, Cepat berlutut. Tebus dosa ibumu. Jingtian, cepat minta maaf. Kalau kau berani menghancurkan keluarga Zhao kami, aku akan segera menceraikanmu. Hah, sekarang minta maaf. Apa tidak agak terlambat? Tapi tidak apa-apa, aku ini orangnya cukup murah hati. Malam ini, kalian siapkan kamar buat aku. Lalu, bersihkan istrimu buat aku. Kau. Nonton siaran langsung di samping. Gimana, setuju? Lihat Pak, ayahku ada di sini. Kau masih berani pukul aku? Orang sepertimu, dipukul mati pun tidak apa. Kalian sekarang, cepat minta maaf sama anakku, lalu minggir. Mungkin, aku masih bisa maafkan kalian. Wahahaha, aku tidak salah dengar ya? Maksudmu, kami harus berlutut minta maaf, baru kau pertimbangkan maafkan kami? Kamu paham dengan benar. Lihat Pak, betapa sombongnya dia, perempuan tua ini. Benar-benar tidak tahu diri. Aku, Yan Senggang, adalah ketua kamar dagang Beihai. Semua kepala keluarga terkemuka di sini, lihat aku pasti hormat. Dasar perempuan desa tua, berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Cuma ketua asosiasi dagang kecil sudah merasa dirinya hebat. Bukan. Apa otakmu belum berkembang sempurna? Orang penting seperti ayahku, bahkan untuk menjilat sepatunya saja. Kamu nggak bakal kebagian. Percaya nggak, satu telepon dariku akan membuat ayahmu dikeluarkan dari asosiasi, lenyap dari Beihai. Kamu memang jago ngomong besar. Satu teleponmu bisa bikin keluarga yang kami hilang? Lucu banget. Kenapa nggak terbang aja ke langit?
Mungkin. Aku memang bisa. Ayah, jangan dengarkan dia yang cuma ngibul. Dengar ya. Dia itu ibu dari menantu yang masuk keluarga Zhao itu. Kamu kan jago banget ngomong. Ayo, sekarang. Langsung keluarin HP dan telepon. Aku, Yan Shao, sudah jadi anak orang kaya seumur hidup. Aku memang belum pernah ngerasain jadi orang miskin. Hari ini, pasti ku buat kenyataan buatmu. Lelang hak agen jamur Lingxi Zhang Lao ini hanya mengundang konsorsium keuangan pribadi besar. Semoga semuanya berjalan lancar. Tenang saja, Direktur. Dengan bantuan Ketua Yan Zhenggang, lelang pasti berjalan mulus. Apakah Ketua Yan Zhenggang bisa memanfaatkan Kesempatan ini untuk naik level, tergantung performanya kali ini. Dalam 3 menit, segera ke tempat lelang. Zhang Lao, Sial, cepat ikut aku ke lelang. Chen Jingtian, jangan bilang aku nggak ngasih tahu. Lelang agen Lingxi ini sebentar lagi mulai. Cepat bawa ibumu. Pergi dari sini. Nanti kalau Direktur Liu datang. pengen pergi pun gak bisa. Bu, ayo kita pergi. Kita nggak boleh lawan ketua ini. Nanti kalau dia marah, cuma perlu gerakin bibir. Bukan cuma kita, keluarga Zhao juga bakal kena getahnya. Tenang, kita baik-baik aja. Keluarga Zhao juga aman. Hari ini, dia mempermalukan kalian seperti ini. Kalau nggak keluarin mereka dari keluarga Yan, hatiku nggak lega. Bu, sadarlah. Iya, hatiku juga nggak terima, tapi kita ini orang yang nggak punya kemampuan. Di dunia ini, cuma orang yang punya kuasa dan pengaruh yang bisa menguasai. Hei, Chen Jingtian. Memang kamu yang punya nalar. Aku putuskan. Kalian berdua, ibu dan anak, harus sujud 1000 kali pada kami, baru urusan ini selesai. Anak bodoh, kenapa kamu mudah sekali melepaskan mereka? 1000 kali sujud tak cukup. Aku harus buat ibu dan anak itu Berlutut dan jilati sepatuku sampai bersih. Jingtian, lihat nggak? 2 orang ini kayak anjing gila. Kalau hari ini gigi mereka nggak dicabut, surga nggak akan memaafkan. Tuan yang sudah kasih kesempatan, masih nggak tahu terima kasih. Beresiko ngomong sembarangan di sini. Zhang Shufen, jangan ngaco di sini. Cepat berlutut minta maaf, mungkin keluarga Zhao kita masih ada harapan. Kalau karena kamu, kesempatan kita jadi kayak terganggu. Aku bakal cabut mulutmu. Mereka yang selalu ganggu kami, ibu dan anak. Kenapa? Aku dan Jingtian harus minta maaf. Di mana keadilannya? Ngomong apa sama kamu? Anakmu aja. Gak punya kerjaan tetap. Tuan yang cuma 1 kalimat. Langsung selesai. Itulah kenyataan. Tuan yang kasih Yufei jadi pendamping, itu karena anakmu nggak becus. Cepat suruh anakmu pulang, tanda tangan surat cerai. Putuskan hubungan dengan keluarga Zhao. Biar nggak ganggu kesempatan kita jadi kaya. Aku nggak halangi keluarga Zhao. Malah, aku bantu keluarga Zhao. Kalau nggak ada aku, kalian nggak akan punya. Undangan hari ini nggak akan ada. Lelang hak agen Lingxi ini. Kalian nggak terima kasih. Malah usir aku. Kalian benar-benar bodoh. Bukan. Kamu bilang apa tadi? Nggak ada kamu. Nggak ada lelang ini? Siapa kamu pikir diri kamu? Tua Zhang? Bu, jangan ibu lagi. Kalau terus begini, kita berdua bisa masuk penjara. Anak, tenang saja, sebentar lagi. Mereka pasti minta maaf ke kamu. Zhao Shufen, jangan ngelamun di sini. Kamu cuma saudara miskin keluarga Zhao. Berani-beraninya bilang mau Tuan Yan. Berlutut minta maaf. Jingtian, cepat bawa ibumu pergi. Semakin ngaco. Berani-beraninya pura-pura jadi Tua Zhang. Kayaknya, dia udah gila. Cepat bawa ke rumah sakit. Aku nggak bohong. Awalnya, dilelang. Aku mau kasih kejutan ke Jingtian. Mau kasih hak agen Lingxi ke Jingtian. Chen Jingtian, ibumu mau kasih hak agen Lingxi ke kamu? Jadi kamu bakal jadi anak orang kaya, dong? Si sampah ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana ada gaya anak orang kaya? Hak agen Lingxi ini. Banyak perusahaan berebut, nggak dapat-dapat. Dia si sampah ini, pantas enggak? Dia cuma suami yang numpang tinggal di rumah istri, kok mau jadi anak orang kaya? Jangan mimpi di siang bolong. Kayaknya, ibumu sakit parah ya. Cepat minta maaf sambil berlutut, sebelum bos grup datang. Mungkin Tuan yang senang, lalu bawa kalian berdua sampah ini ke rumah sakit buat berobat. Bu, gimana kalau kita minta maaf aja ke mereka? Aku antar ibu berobat. Yang harus minta maaf, itu mereka. Udah, berisik. Orang kaya kalian gak akan bisa bangkit seumur hidup. Ibu mertua, ini saatnya gini. Kok masih gak sadar? Aku gak bisa bedain yang baik, kamu ini orang yang gak tahu terima kasih. Orang kayak kalian, nasibnya ya memang kayak gini. Chen Jingtian, aku tahu kamu berniat baik, tapi cara kamu sekarang sangat bodoh. Cepat minta maaf ke Tuan Yan, Ketua Yan.
Yu Fei lebih tahu aturan. Chen Jingtian, dengar ga? Sekarang juga, tanda tangan surat cerainya. Lalu, berlutut manis, minta maaf ke aku. Terus bawa ibumu yang sampah itu, pulang cangkul tanah. Aku kasih tahu, surat cerai, aku gak akan tanda tangan. Gak tanda tangan? Nanti, aku patahin kedua tangan dan kakimu. Aku mau lihat, mulutmu sekeras apa. Ayo, serang. Yening, kalau kamu masih lindungi si tua itu, ikut kamu kena pukul. Ngapain bengong? Serang. Siapa berani buat keributan di daguan conglomerate? Direktur utama. Anda datang, Direktur Utama. Mereka berdua ini, yang buat keributan di sini. Aku kasih tahu, awalnya cuma mau kalian. Berlutut, minta maaf, ganti rugi, selesai urusannya. Tapi, hari ini Direktur Utama kami datang, pimpinan tertinggi Daguan Group. Kalian tunggu aja, bakal ditangkap semua, masuk penjara. Orang kecil, mulut besar. Mungkin akan bikin kamu kecewa. Masih berani keras kepala. Direktur Utama Liu, karena kelalaian saya, tidak sengaja. Biar dua kotoran ini nyusup ke lelang kita. Tapi Anda tenang aja. Kasih saya semenit, saya patahin kaki mereka berdua. Buang keluar. Kamu. Mau patahin kaki mereka? Jangan, jangan. Tentu bukan sesederhana itu. Awalnya sih. Cuma mau istrinya si sampah ini, jadi teman wanita aku. Tapi gak nyangka, dia bawa ibunya yang sampah ini. Ayo, datangi rumah mereka dan buat keributan, sok tua-tua. Sama sekali tidak menghargai grup daguan kami. Pak Direktur, menurut saya justru Anda. Yang tidak menghargai grup daguan kan? Saya yang tidak menjaga citra perusahaan dengan baik. Tapi tenang saja. Sebentar lagi saya suruh si sampah ini. Tanda tangan surat cerai, lalu. Saya akan menghina istrinya di depan matanya. Biar dia nggak berani lagi mendekati grup daguan kami. Tuan Yan, sudah kayak gini, kok masih nggak sadar situasi? Kamu ini udah bikin masalah besar. Masa kayak gini masih berani ngomong besar? Aku kena masalah, tahu nggak? Di sini. Itu grup daguan, grup terbesar di Beihai. Kayaknya kamu nggak tahu. Siapa yang paling berkuasa di sini? Pak Direktur, tenang saja. Serahkan saja pada saya. Saya jamin, lelang hari ini nggak akan ada masalah sedikit pun. Uang Dava, ada. Tunggu apa lagi? Pak Direktur sudah datang, buruan tebus salahmu. Terima kasih Tuan yang kasih kesempatan. Tenang aja. Pasti saya bikin orang tua ini nggak bisa turun dari tempat tidur setahun. Minggir. Pak Direktur, apa Anda salah orang? Liu Jianbin, ini caranya grup daguan menyambut tamu? Bu, kamu gila? Berani-beraninya panggil nama. Pak Direktur langsung. Jingtian, suruh ibumu minta maaf. Diam aja. Pak Direktur udah marah. Jangan ikut campur, nanti kena getahnya. Berani panggil nama Pak Direktur? Dewa Dateng pun nggak bisa nyelamatin kamu. Liu Jianbin, Dewa Dateng pun nggak bisa nyelamatin aku? Masih berani panggil nama Pak Direktur? Kayaknya kamu udah deket ajal. Pak Direktur, si bodoh, cepat diam. Pak Direktur, kenapa sih? Dia bantu bersihin sampah. Kok malah dipukul tanpa alasan? Iya, Pak Direktur Liu. Tuan Yan juga demi kepentingan grup. Kamu cuma manajer produk kecil, jangan banyak omong. Yan Zhenggang, kamu bilang dia demi kepentingan grup, Pak Direktur? Anak saya bersihkan sampah buat kamu. Biar nanti Nona Sang datang, dia lihat kesan bagus. Yan Zhenggang, kamu ini gimana sih? Kamu sama anak sampahmu sama-sama otak udang. Aku bukan cuma mau pukul dia, tapi juga kamu. Direktur Liu, kamu mau demi orang gak jelas ini mukulin aku? Ayah, buka lebar-lebar mata anjingmu, lihat baik-baik. Siapa sebenarnya orang yang berdiri di depanmu ini? Dia kan cuma ibu mertua sampah keluarga Shao. Direktur Grup Daguang, Liu Jianbin. Hormat pada Raja Lingxi, Nona Zhang. Nona Hang. Nona Zhang, Nona Zhang. Dia itu Nona Zhang? Apa aku berhalusinasi? Direktur Liu barusan panggil dia Nona Zhang. Siapa tahu? Jangan-jangan salah. Direktur Liu, jangan-jangan Anda salah? Dia kan ibu mertua sampahku, mana mungkin? Raja Lingxi Nona Zhang? Salah orang. Kamu meragukan aku? Kalian para sampah yang nurutin penampilan.
Aku susah payah banget. Baru bisa undang Nona Sang. Lelang hak agen Lingxi liar. Dari grup daguang kita ini, berapa banyak provinsi? Pengen dapetin tapi nggak bisa. Kalian nggak hargai. Malah mau usir Nona Sang. Kalian benar-benar pantas mati. Cepat berlutut, minta maaf sama Nona Sang. Direktur, kejadian malam ini. Semua disuruh Tuan Yan, nggak ada hubungannya sama aku. Kamu fitnah. Sama si Wang Yifei ini, dia yang suruh. Aku usir Nona Sang. Dasar muka tebal. Omong kosong. Aku sama Chen Jingtian. Kan saudara. Nona Sang kan ibunya Chen Jingtian. Masa aku mau lakuin hal kayak gitu? Iya, kita kan satu keluarga. Diam. Cepat berlutut. Nona Sang, salahku buta, nggak kenalin Anda. Nona Sang, aku ketua asosiasi, bisa hubungi. Pimpinan grup-grup besar, bantu jual Lingximu. Aku berguna buat Anda, maafin aku ya. Maafin? Tadi, waktu kamu mau patahin kaki kami berdua, kenapa nggak mau maafin kami? Terus, Lingxiku, perlu kamu bantu jual? Kamu siapa? Lingxi Nona Sang ini, berapa banyak pejabat? Pengen dapetin tapi nggak bisa. Kamu cuma ketua kecil. Kamu pikir kamu siapa? Palsu. Ayah. Dia pasti palsu. Mana mungkin dia adalah Nenek Sang? Dia itu ibu si anak gagal itu. Dasar sampah. Bikin aku menghina Nenek Sang. Hancur. Keluarga yang hancur. Sudah, semua pergi. Jangan ganggu pandangan Nenek Sang di sini. Satu persatu, punya rezeki tapi nggak tahu diri. Orang penting ada di depan mata, malah mau jadi antek sampah-sampah. Pantas aja. Cepat pergi. Nenek Sang, silakan duduk di tempat kehormatan. Ibu mertua ini ternyata Nenek Sang, Ratu Jamur Lingxi. Lihatlah aku, pikun, buta mata nggak kenal orang penting. Siapa yang nyangka? Ibu Jingtian. Ternyata sehebat ini. Yufei, kamu benar-benar dapat ibu mertua yang baik. Anak Jingtian ini, kelihatan punya rezeki. Jalani hidup baik-baik dengannya ya. Kak Yufei, selera kamu memang bagus. Langsung pilih naga sejati seperti ini. Keluargamu nanti pasti bakal sukses besar. Jangan lupa kami, saudara miskin ini ya. Chen Jingtian. Tuan Chen. Saya Xiao Wang. Tadinya saya buta mata. Nggak kenal naga sejati seperti Anda. Maafkan saya ya. Nanti, tolong bicarakan yang baik-baik di depan Ketua Liu. Tadi kamu bilang saya sampah? Lihat kamu. Berubah muka lebih cepat dari balik halaman buku. Ibu ternyata benar-benar Ratu Jamur Lingxi? Kenapa nggak bilang dari dulu? Jingtian, ibu sudah bilang dari dulu. Kamu nggak percaya. Ibu, bukan nggak mau percaya, cuma saya nggak nyangka. Ibu cuma dengan bertani, bisa jadi idola banyak keluarga kaya dan terhormat. Jingtian, dari kecil ibu sudah ajarin, jadi orang harus sopan. Jujur, jangan sekali-kali menilai dari penampilan. Bertani kenapa? Bertani juga bisa sukses. Juga bisa kaya raya. Betul. Ibu mertua bilang sangat benar. Saya sudah tua begini, malah lupa prinsip ini. Saya minta maaf, maafkan saya. Ibu mertua, saya yang buta mata nggak kenal orang penting. Salahkan saya saja, salahkan saya. Kita. Udah, nggak usah banyak bicara lagi. Biarkan Yufei dan Jingtian menjalani hidup mereka dengan baik. Betul. Bagaimanapun juga, kita ini satu keluarga. Iya. Satu keluarga, damai membawa rezeki. Xiao Liu. Hari ini, tamu-tamu yang datang untuk hak agen jamur liar. Semua dapat bagian. Baik, mari kita ucapkan terima kasih pada Pak Sang. Terima kasih Pak Sang. Aku agak lelah hari ini, biarkan Jingtian temani aku turun untuk istirahat. Ibu,